Dang dang dang, Wali Kota, Sekretaris meminta Anda dan Wakil Wali Kota Zhang untuk segera pergi ke kantornya. Sekretaris Wali Kota masuk dan berkata. Wali Kota dan Zhang Ruiqiang saling berpandangan, keduanya sedikit bingung. Bukankah mereka baru saja melaporkan pekerjaan mereka pagi ini? Mengapa mereka dipanggil lagi? Kedua pria itu tiba di kantor sekretaris dan menemukan dua orang lain di sana, yaitu Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin dan Wakil Wali Kota Su. Apa yang mereka lakukan di sana? Silakan duduk. Pak Tua Su, kalau ada yang ingin kau bicarakan, silakan. Sekretaris itu juga terkejut. Pak Tua Su baru saja datang ke kantornya dan berkata ingin mengundang orang-orang ini untuk membahas masalah penting. Ia tidak tahu apa itu, tetapi Pak Tua Su adalah rekan lama di kota ini, jadi ia sedikit bermartabat. Wakil Wali Kota Su melirik Zhang Ruiqiang dan mencibir, ini salahmu sendiri, jangan salahkan aku. Wakil Wali Kota Zhang, saya ingin bertanya mengapa negosiasi Anda sebelumnya dengan Rusia begitu sulit, tetapi setelah Wali Kota turun tangan, kesepakatannya hanya selesai dalam waktu singkat? Zhang Ruiqiang melirik Wali Kota, lalu menoleh ke Wakil Wali Kota Su dan berkata, mungkin Wali Kota lebih mampu daripada saya. Oh, kalaupun itu benar, sebagai Wakil Wali Kota Eksekutif, kemampuan kerjamu seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada Wali Kota, kan? Apa ada yang mencurigakan di sini? Tanya Wakil Wali Kota Su dengan nada sugestif. Dia tidak bisa mengatakan Zhang Ruiqiang sama cakapnya dengan Wali Kota, karena itu akan membuat Wali Kota kesal. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening Wakil Wali Kota Su, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Tidak mengerti? Baiklah, karena kamu keras kepala sekali, aku akan menceritakan semuanya dan memberitahu semua orang tentang skandalmu. Coba aku tanya, apakah Xiao Sui, penerjemah dari kantor urusan luar negeri, datang ke kantormu beberapa hari yang lalu sambil membawa tas besar? Itu benar. Tasnya ketinggalan waktu kamu pergi? Ada uangnya enggak? Cibir Wakil Wali Kota Su. Ada uang di dalamnya, dan tasnya tertinggal. Ada apa? Tanya Zhang Ruiqiang. Wajah Wakil Wali Kota Su berseri-seri karena kegembiraan. Ia berkata dengan tegas dan tegas, ada apa? Kalian melakukan korupsi dan penyuapan. Padahal negara sudah berulang kali mengeluarkan perintah dan jelas-jelas melarang perilaku seperti itu. Kalian masih berani melawan arus? Kalian tidak pantas menjadi Wakil Presiden Eksekutif Harbin. Wakil Wali Kota Su menunggu sekretaris dan Wali Kota membanting meja karena marah. Lalu meminta Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin untuk bekerja sama dengan inspeksi diri internal, lalu melapor ke provinsi untuk menjatuhkan Zhang Ruiqiang. Namun, setelah menunggu hampir setengah menit, ia mendapati kantornya sangat sepi. Apa yang terjadi? Bukankah sekretaris dan wali kota marah tentang ini? Ini korupsi, dan ia sendiri mengakuinya. Kalau kamu malu berurusan dengan mantan kolegamu, kamu bisa laporkan dia ke pemerintah provinsi. Mengingat senioritas dan jasa yang diberikan atasanku, meskipun aku tidak diberi jabatan wakil direktur eksekutif, setidaknya aku seharusnya diperlakukan seperti pejabat penuh waktu, kan? Tunggu, kenapa orang-orang ini menatapku seperti ini? Seperti aku idiot? Pak Tua Su, saya sudah lama tahu tentang ini. Uangnya sudah disetorkan ke rekening perhotelan pemerintah. Pihak Rusia meminta penerjemah Xiao Sui untuk mentransfer uang untuk makanan dan penginapan. Zhang Ruiqiang tentu saja tidak menginginkan uang itu, tetapi menyetorkannya ke rekening kota atas nama delegasi Rusia. Baik wali kota maupun sekretaris mengetahui hal ini. Mustahil. Bagaimana mungkin untuk biaya akomodasi dan makan? Setelah mengatakan ini, Wakil Wali Kota Su menyesali keputusannya. Ia benar-benar melawan bosnya. Tapi sekarang setelah semuanya begini, jika ia tidak bisa menjatuhkan Zhang Ruiqiang, ia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Satu hal lagi. Mengapa perusahaan pertanian yang menandatangani perjanjian dengan Rusia mengizinkan Feng Yu berinvestasi? Zhang Ruiqiang begitu dekat dengan bos pribadi Feng Yu. Apakah ada yang salah dengan itu? Haha, itu tergantung bagaimana Anda, Zhang Ruiqiang, menjelaskannya. Wali kota menggelengkan kepalanya. Pak Tua Su, Anda, seorang kawan lama, benar-benar percaya rumor tak berdasar seperti itu. Saya sudah melaporkan perusahaan pertanian ini kepada sekretaris, dan kami membahasnya di rapat kantor sekretaris, dan semua orang setuju. Kota ini tidak mampu membiayai sebanyak itu, tetapi jarang sekali Tuan Feng bersedia membantu. Dan Tuan Feng lah yang membantu menghubungkan proyek pertanian Rusia. Apakah Anda mengatakan bahwa kita semua punya masalah, dan bahwa kita semua punya hubungan yang tidak jelas dengan Feng Yu? Wakil Wali Kota Su tercengang. Bagaimana mungkin sekretaris dan wali kota melindungi Feng Yu? Kekuatan macam apa yang dimiliki Feng Yu? Sekretaris itu menatap Wakil Wali Kota Su dan berkata, kamu tidak memikirkan pekerjaan, kamu hanya memikirkan perjuangan dan promosi. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan apakah kamu layak untuk posisi yang kamu pegang. Pak Tua Su, kamu mengecewakan saya. Ketika Wakil Wali Kota Su mendengar ini, kakinya lemas. Jika pemimpin tertinggi mengatakan ini, berarti karir politiknya sudah berakhir. Keesokan harinya,
Lina dengan malu-malu kembali ke pertanian dan menolak untuk kembali bersama Feng Yu. Feng Yu sedikit tertekan. Kakak, kamu datang di saat yang buruk. Itu mengganggu kehidupan seksku yang bahagia. Hei, kenapa kamu makan di sini? Apa tidak ada yang memasak untukmu? Feng Danyi melirik Feng Yu dan pergi ke dapur untuk mengambil satu set mangkuk dan sumpit untuknya. Kakak, tolong jangan beritahu orang tuaku tentang ini, ya? Dasar bocah nakal, umurmu berapa? Berani bawa pulang anak perempuan? Kalau ada yang meninggal, kamu masih sekolah, kan? Kalau begitu jangan pergi. Maksudku, cuti setahun dulu, terus kuliah lagi nanti. Melihat adiknya melotot, Feng Yu buru-buru mengubah ucapannya. Pokoknya, hati-hati dan bersikap baiklah pada gadis itu. Kalau sampai aku tahu kau berbuat salah padanya, aku akan menyuruh ayah mencambukmu. Feng Yu mengecilkan lehernya dan berkata, aku tidak akan pernah memberitahumu apa yang terjadi di Moskow, bahkan jika kau membunuhku. Ngomong-ngomong, Kak, di mana kakak iparku? Kenapa dia tidak pulang untuk makan siang? Feng Yu sedikit terkejut. Kakak iparnya sudah terbiasa menjadi bos yang tidak ikut campur. Mungkinkah dia begitu sibuk sehingga tidak sempat pulang untuk makan siang? Kakak iparmu sedang mentraktir bosnya makan, dan dia sedang mengurus formalitas rumah sakit. Prosedur rumah sakit belum disetujui? Feng Yu sedikit terkejut. Bukankah kakak iparnya bilang sekitar Hari Nasional tahun lalu kalau dia sudah mengumpulkan cukup uang untuk membuka rumah sakit bagi adiknya? Sudah 3 bulan, dan masih belum selesai juga? Pada titik ini, Feng Danying juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Membuka rumah sakit itu sangat sulit. Banyak sekali unit yang perlu dicap, dan kita harus berlari ke setiap unit, dan urutannya tidak boleh salah. Kakak iparmu akhir-akhir ini sibuk sekali, hanya ini saja. Demi membuka rumah sakit ini, kakak iparmu bahkan merelakan kesempatan untuk memperluas perusahaan logistiknya. Feng Yu mengerutkan kening. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa membantu. Saat kakak iparku kembali, aku akan bertanya padanya di unit mana dia terjebak. Karena kita sudah membantu kota kali ini, seharusnya tidak masalah meminta Zhang Ruiqiang untuk mempercepat prosedur rumah sakit, kan? Itu tidak ilegal, dan tidak melanggar prinsip Zhang Ruiqiang. Setelah makan malam, Feng Yu menggendong keponakan kecilnya Li Zixing dan bermain dengannya sementara saudara perempuannya sedang mencuci piring di dapur. Telepon paman, minta paman membelikanmu permen dan coklat. Keponakan kecil itu sudah berusia lebih dari 1 tahun. Ia menatap Feng Yu dengan mata besarnya, tanpa rasa malu sedikit pun. Ia menyeringai dan sesekali meludahi Feng Yu, membasahi wajah Feng Yu dengan air liurnya. Feng Yu mengangkat keponakannya di atas kepalanya, membiarkannya naik di lehernya, dan membawanya berkeliling rumah untuk bermain. Hei, keponakan kecilku, jangan kencing di leher pamanmu. Feng Yu merasa sangat senang melihat keponakan kecilnya tertawa tadi. Tapi sekarang, bagaimanapun ia melihatnya, ia merasa si kecil sedang menertawakannya. Feng Yu menyerahkan si kecil kepada adiknya, lalu pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Begitu keluar dari kamar mandi, ia mendengar ketukan di pintu. Aku melihat lewat lubang intip dan ternyata itu adalah kakak iparku. Kakak ipar, kau sudah pulang. Wow, kau minum berapa banyak alkohol? Tunggu sebentar, adikku membuat sup yang menyegarkan, aku akan membawanya. Setelah membantu kakak iparnya berbaring di sofa, Feng Yu mengetuk pintu kamar adiknya, memberikan beberapa instruksi, dan membawakan sup yang menyegarkan untuk adik iparnya. Ah, kamu bilang aku ingin melakukan sesuatu. Mengapa begitu sulit? Kakak ipar, apakah ini tentang prosedur rumah sakit? Ceritakan padaku. Aku punya hubungan baik dengan wali kota Zhang. Aku harus pergi dan menyapanya. Bukankah sebelumnya dia bertanggung jawab atas sains, pendidikan, budaya, dan kesehatan? Dia pasangan yang cocok. Kakak iparku terlihat sangat tertekan. Apakah dia dipaksa minum? Gila, di Harbin, ada yang berani memaksa adik iparku minum. Dengarkan siapa dia, cari kesempatan untuk menghadapinya. Li Shiqiang melambaikan tangannya. Bukan itu masalahnya. Ini masalah kebijakan. Kalau mau buka rumah sakit pengobatan barat, harus ada dokter dengan gelar profesional yang sesuai di stafnya, direkturnya juga harus punya gelar profesional senior, dan harus ada stempel resmi dari berbagai unit. Bahkan kantor administrasi di jalan pun harus membubuhkan stempel. Jangan sampai kurang satu pun. Saya juga sudah menemukan dokter ini. Saya sudah menawarinya gaji yang lebih tinggi daripada rumah sakit lain, tapi dia tidak mau datang. Semuanya rumah sakit umum, dan kami swasta. Kami tidak punya posisi tetap, tidak ada jaminan pekerjaan. Lupakan jabatan senior, saya hanya menemukan 2 dengan jabatan menengah. Saya ingin meminta keringanan kepada dinas kesehatan, tapi mereka tidak berani memberi persetujuan. Mereka tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Li Shiqiang membicarakan seluruh kejadian itu dengan bertele-tele, dan Feng Yu akhirnya mengerti bahwa bukan pihak lain yang sengaja menghalangi proses tersebut, tetapi memang ada masalah dengan prosedurnya. Feng Yu bisa memahami kebijakan ini. Tidak sembarang orang bisa membuka rumah sakit. Lagi pula,
Ini adalah bidang yang sangat profesional, dan menyangkut masalah kehidupan manusia. Sulit untuk merekrut cukup banyak dokter. Saat ini, orang-orang masih menghargai pekerjaan yang stabil, terutama yang menjamin penghasilan tetap. Bekerja di pabrik mungkin terkait dengan kinerja, tetapi di rumah sakit, semua gaji dibayar oleh pemerintah. Sekalipun kinerjanya tidak bagus, rumah sakit tidak bisa tutup, karena rumah sakit saat ini merupakan unit kesejahteraan pemerintah nirlaba. Bekerja di perusahaan swasta mungkin terdengar seperti ide yang bagus, tetapi apakah kami akan mendapatkan rumah tunggal? Jika kami menikah, apakah kami akan memiliki apartemen terpisah? Ketika kami tua nanti, apakah kami akan mendapatkan dana pensiun? Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, apakah atasan kami akan mengurus kami? Siapa yang mau mengambil risiko sebesar itu hanya demi gaji yang sedikit lebih tinggi? Dua orang yang setuju untuk datang juga sudah memiliki rumah sendiri dan kekurangan uang, sehingga mereka ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam 2 tahun ke depan. Keluarga mereka juga memiliki koneksi. Jadi jika pekerjaan ini gagal, mereka masih bisa kembali ke pekerjaan semula. CK. Feng Yu menggertakkan giginya dan merasa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Masalah pensiun itu mudah diatasi. Cukup buat janji. Dengan Feng Yu Logistics Company, orang-orang itu seharusnya bisa mempercayai janji saudara ipar saya, dan janji itu juga bisa dituangkan dalam kontrak kerja. Namun, mendapatkan perumahan tidaklah mudah. Perusahaan lain tidak perlu membayar tanah. Mereka harus mendapatkan persetujuan khusus dari pemerintah. Jika mereka membeli tanah, itu akan menjadi properti komersial, yang harganya sangat mahal. Mereka tidak bisa mendapatkan perumahan, dan tidak ada asrama. Satu-satunya yang mereka miliki adalah gaji yang relatif tinggi, yang tidak terlalu menarik. Jika seorang dokter tidak memiliki gelar profesi yang sesuai, ia tidak dapat membuka rumah sakit sama sekali. Berbeda dengan sebelumnya, selama ia memiliki surat izin praktik medis dan telah menjalankan praktik klinis di profesi yang sama selama lebih dari 5 tahun di institusi medis tingkat 2 atau lebih tinggi, ia dapat membuka rumah sakit. Soal gelar profesional saja sudah membuat Feng Yu bingung. Untuk merekrut mereka dari rumah sakit besar, ia harus menawarkan gaji yang tak bisa mereka tolak. Namun, para dokter dengan gelar profesional senior itu semuanya adalah pimpinan rumah sakit. Apakah mereka bersedia bekerja di rumah sakit swasta seperti ini? Bahkan jika mereka dipromosikan, orang lain tidak akan menganggapnya sebagai tawaran yang bagus. Pimpinan rumah sakit juga punya pangkat dan bisa mendapatkan rumah serta mobil mewah. Tetapi apapun yang terjadi, Feng Yu harus mencobanya. Kakak ipar, jangan khawatir. Mari kita bahas ini. Berapa banyak uang yang siap kamu investasikan untuk rumah sakit ini? Dan berapa banyak uang yang kamu rencanakan untuk hasilkan dalam setahun? Li Shiqiang melambaikan tangannya dan berkata, saya akan berinvestasi 10 juta. Cukup? Saya tidak memikirkan menghasilkan uang, asalkan saya tidak merugi. Feng Yu mencubit dagunya. Kalau ini yang dipikirkan kakak iparnya, pasti semuanya akan jauh lebih mudah. Tunggu, sepertinya aku lupa sesuatu. Ternyata ada jalan pintas lain untuk urusan rumah sakit ini. Li Shiqiang mengantuk dan ingin tidur. Feng Yu membantunya ke tempat tidur di kamar tamu sementara dia menelepon beberapa kali. Setelah menutup telepon, Feng Yu tersenyum, masalahnya bisa diselesaikan. Saat hari mulai gelap, Li Shiqiang terbangun dan menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya di mana ia berada. Ketika ia keluar kamar dan melihat Feng Yu, ia menyadari bahwa ia berada di rumah Feng Yu. Kenapa aku tidur di sini? Bukankah aku sudah pulang? Feng Yu. Ternyata dia mabuk dan mengetuk pintu yang salah. Untungnya dia tidak mengetuk rumah tetangga. Kakak ipar, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku sore ini? Sore? Apakah ini tentang pembukaan rumah sakit? Nah, kamu bilang mau investasi 10 juta untuk buka rumah sakit. Kita nggak mau untung, tapi kita mau menghindari kerugian. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Atau cuma ngomongin omong kosong setelah minum? Tanya Feng Yu serius. Sebenarnya, ia berpikir adiknya bisa saja membuka rumah sakit kecil. Ia bisa menggunakan 3 hingga 5 juta yuan untuk sisa dana yang tidak terpakai. 10 juta yuan saat ini sudah cukup untuk membuka rumah sakit yang sangat mewah dan setidaknya membeli beberapa peralatan yang tidak dimiliki rumah sakit umum lainnya. Bagaimana mungkin itu omong kosong? Itu yang kupikirkan. Kita berinvestasi saham 2 tahun lalu, dan kamu mencairkannya tahun lalu. Aku dan yang lainnya mencairkannya kemudian, dan kita semua menghasilkan cukup banyak. Aku sudah menghasilkan puluhan juta, jadi apa salahnya menghabiskan 10 juta untuk membuka rumah sakit? Kalau adikmu senang, aku juga senang. Tidak masalah kita menghasilkan uang atau tidak. Hanya saja, membuka rumah sakit ini terlalu sulit. Kakak ipar, saya lega kamu berpikir begitu. Tapi siapa bilang kalau buka rumah sakit pasti rugi? Ah, apakah rumah sakit masih bisa menghasilkan uang? Li Shiqiang bertanya dengan tatapan kosong. Jadi, menurutmu klinik-klinik di zaman dulu itu semuanya organisasi amal? Selama mereka punya keterampilan medis yang baik dan menjual obat-obatan, mereka pasti tidak akan rugi.
Farmasi adalah industri yang menguntungkan. Mereka tidak membutuhkan yang lain. Cukup gunakan teknologi canggih, kembangkan peralatan pengujian canggih, lalu bangun bangsal untuk pejabat tinggi. Sekalipun mereka berspesialisasi dalam bisnis pejabat tinggi, rumah sakit tidak akan rugi. Lagi pula, orang-orang itu tidak pernah ragu mengeluarkan uang, karena mereka minta diganti 100%, dan mereka rela mengeluarkan uang ke rumah sakit manapun mereka pergi. Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu pernah mendengar tentang seorang kepala desa kecil yang menempuh perjalanan ribuan mil ke ibu kota untuk berobat, menghabiskan ratusan ribu yuan untuk mengobati tekanan darah tingginya. Meskipun masalah ini baru terungkap setelah ia digulingkan dan dijadikan salah satu kejahatannya, tak seorang pun pernah mengatakan hal itu tidak masuk akal. Daripada membiarkan orang luar menghasilkan uang, lebih baik kita sendiri yang menghasilkannya. Beginilah dunia saat ini, dan Feng Yu tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Harbin memiliki begitu banyak perusahaan, kota besar dengan wilayah yang luas, dan juga ibu kota provinsi. Jika Harbin menjadi terkenal, pasti akan banyak kader yang datang ke sini untuk berobat dan memulihkan diri. Tentu saja, pertama-tama, rumah sakit ini harus memiliki peralatan pemeriksaan canggih yang tidak dimiliki Harbin, kemudian harus memiliki bangsal yang nyaman, perawat yang penuh perhatian, dan dokter profesional. Ya, bagi orang-orang seperti itu, dokter adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku jamin kamu akan menghasilkan banyak uang di rumah sakit ini. Wah, itu sulit. Tidak mudah membuka rumah sakit seperti ini. Pertama-tama, sulit menemukan orang yang mau mendaftar. Mereka membutuhkan gelar profesional senior dan tidak memiliki riwayat kecelakaan medis. Ada orang-orang dengan gelar profesional senior yang bersedia datang, tetapi riwayat hidup mereka kurang baik, jadi percuma saja. Feng Yu berkata dengan bangga, "Kakak ipar, bagaimana mungkin kamu lupa bahwa kita sudah punya rumah sakit di rumah?" "Apa? Kapan keluarga kita punya rumah sakit? Ayah kita membeli rumah sakit di pertanian?" Li Shiqiang membelalakan matanya. "Ayah mertuanya membeli rumah sakit? Kok aku tidak tahu? Rumah sakit pertanian yang mana? Apa kau lupa tentang perusahaan mesin?" "Perusahaan mesin? Maksudmu rumah sakit karyawan mereka?" Li Shiqiang tiba-tiba menyadari. "Ya, kenapa aku tidak terpikirkan hal ini? Perusahaan-perusahaan permesinan dulunya adalah badan usaha milik negara. Kini, badan usaha milik negara, terutama yang besar dan memiliki pabrik, bagaikan masyarakat kecil. Mereka memiliki kantor keamanan sendiri, perumahan staf, dan, tentu saja, rumah sakit staf. Meskipun perusahaan mesin tersebut direstrukturisasi menjadi perusahaan saham gabungan, bekas rumah sakit karyawan tersebut masih ada, dengan beberapa dokter dengan gelar profesional senior. Sebelumnya, orang-orang itu bisa saja tidak patuh pada Feng Yu. Tetapi sekarang mereka dipindahkan dari manajemen langsung biro kesehatan ke manajemen rumah sakit karyawan perusahaan mesin. Meskipun stafnya tetap ada, Feng Yu tidak bisa membuat mereka menganggur, tetapi ia bisa membiarkan mereka meninggalkan rumah sakit karyawan dan menunggu penugasan kembali oleh biro kesehatan. Bagaimana mungkin para dokter itu rela pergi? Tunjangan kesejahteraan rumah sakit karyawan perusahaan mesin itu adalah yang terbaik di kota, bahkan di provinsi ini. Gajinya tidak hanya tinggi, tetapi juga ada bonus. Selama liburan, tunjangan-tunjangan ini selalu termasuk dalam tunjangan perusahaan mesin. Yang lain hanya bisa iri pada mereka. Banyak staf medis ingin bergabung dengan rumah sakit karyawan perusahaan mesin, tetapi mereka tidak bisa masuk. Perusahaan mesin tidak menginginkan mereka. Mereka merekrut lulusan baru dari Universitas Kedokteran dan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok dan menempatkan mereka di bawah pengawasan dokter-dokter berpengalaman di rumah sakit, dan mereka memprioritaskan anak-anak karyawan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak lowongan yang bisa diisi semua orang? Anggap saja adik ipar Direktur Biro Kesehatan bahkan tidak bisa dipindahkan. Li Mingde sekarang sangat keras kepala. Jika Biro Kesehatan berani datang ke rumah sakit perusahaan kita untuk memeriksa pekerjaan dan mencari kesalahan, jangan coba-coba meninggalkan gerbang pabrik kita. Apa? Kau tidak yakin? Kita bukan hanya perusahaan paling menguntungkan di kota ini, tapi juga membayar pajak paling tinggi. Kita juga merupakan perusahaan patungan dengan para pengusaha Hong Kong sebagai pemegang saham. Apa kau pikir kau bisa merendahkan perasaan sesama warga Hong Kong? Kakak ipar, nanti aku beritahu Li Mingde bahwa peralatan medis di rumah sakit staf perlu diperbarui. Belilah beberapa peralatan canggih yang tidak dimiliki rumah sakit Harbin, atau bahkan rumah sakit di seluruh negeri, dan gunakan sebagai ekuitas. Ubah rumah sakit ini menjadi perusahaan saham gabungan. Li Shiqiang membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, rumah sakit juga bisa memiliki sistem kepemilikan saham? Feng Yu menjawab dengan nada biasa, tentu saja boleh. Rumah sakit kami bukan lagi rumah sakit umum, melainkan milik perusahaan mesin. Karena ini rumah sakit perusahaan saham gabungan, tentu saja bisa diubah menjadi rumah sakit saham gabungan. Dan setelah transformasi selesai, rumah sakit ini akan dibuka untuk umum, bukan hanya untuk karyawan dan keluarga mereka di perusahaan mesin kami. Tentu saja, akan ada perlakuan istimewa bagi karyawan dan keluarga mereka.
seperti biaya konsultasi dan pendaftaran gratis, serta subsidi biaya obat-obatan. Lalu siapa yang akan memiliki keputusan akhir di rumah sakit ini mulai sekarang? Anda, rumah sakit perusahaan mesin ini, beserta seluruh peralatan dan stafnya, hanya bernilai 1 juta atau 800.000. Anda menghabiskan 10 juta untuk membeli peralatan canggih dan mempekerjakan beberapa ahli dan profesor untuk memeriksa pasien secara teratur di rumah sakit. Tentu saja, Anda ketua rumah sakit. Tunggu, saya bisa bayar peralatannya, tapi saya tidak mampu menyewa ahli dan profesor untuk datang ke rumah sakit untuk konsultasi rutin. Saya bahkan tidak mampu menyewa dokter ahli tingkat senior itu. Siapa suruh kalian merekrut orang dari rumah sakit lain? Pergilah ke universitas. Universitas kedokteran, Universitas pengobatan Tiongkok, banyak sekali pakar dan profesornya. Bukankah universitas hanya punya satu rumah sakit afiliasi? Kalian punya peralatan medis tercanggih di dunia di sini, dan bahkan bisa jadi tempat belajar dan eksperimen mereka. Apa mereka nggak datang? Mata Li Shiqiang semakin berbinar. Sepertinya masalah pembukaan rumah sakit untuk istrinya telah terselesaikan. Saat makan malam, Li Shiqiang dengan antusias menceritakan idenya kepada istrinya. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang pembukaan rumah sakit. Kini, tugas utama mereka adalah menghubungi dan membeli peralatan domestik terbaik, bahkan peralatan canggih yang tidak tersedia di negara ini, serta mengundang beberapa pakar dan profesor untuk mendaftar di rumah sakit tersebut. Feng Yu mengatakan ia bisa meminta bantuan Fu Guangzheng untuk membeli peralatan medis. Keluarga Fu tidak hanya memiliki jalur penjualan, tetapi juga jalur pasokan. Meskipun keluarga Fu tidak bergerak di bidang farmasi, mereka memiliki koneksi dengan perusahaan-perusahaan peralatan medis besar di Eropa dan Amerika Serikat. Sayang sekali Uni Soviet kekurangan perusahaan peralatan medis besar, sehingga Feng Yu tidak bisa memanfaatkannya. Sementara itu, negara-negara bekas Soviet, seperti Rusia, masih berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, budaya, dan kesehatan, sehingga wajar saja mereka tidak punya peralatan bekas yang murah dan bagus untuk dijual kepada Feng Yu. Feng Yu berdiskusi dengan Li Shiqiang dan memutuskan bahwa membeli peralatan canggih untuk otak adalah pilihan terbaik. Siapapun yang terlibat dalam penelitian otak pasti akan bersedia mengeluarkan uang, terutama orang kaya dan mereka yang bekerja di pemerintahan. Kedua, ada USG. Menentukan jenis kelamin janin saja sudah butuh banyak usaha. Tentu saja, ini akan dilarang dalam 2 tahun, tetapi selalu ada langkah-langkah pencegahan. Misalnya, saat menentukan jenis kelamin janin, Anda bisa mengatakan, lihat, ini kepala bayi Anda, ini tangannya, dan ini penisnya. Dan orang-orang akan tahu itu laki-laki. Jika tidak ada penis, orang-orang akan tahu itu perempuan. Singkatnya, mereka membeli beberapa peralatan mahal yang jarang terlihat di Tiongkok. Sedangkan untuk peralatan umum lainnya, rumah sakit umum besar atau rumah sakit afiliasi universitas kedokteran juga memilikinya. Jadi mereka tidak bisa membelinya hanya sebagai aksi publisitas. Hal lain adalah penjualan obat-obatan. Ini tidak berlaku untuk obat-obatan yang umum digunakan. Lagi pula, Harbin memiliki perusahaan farmasi yang besar, dan harga obat-obatan yang umum digunakan tidak dapat dinaikkan. Feng Yu menjual obat-obatan yang berhubungan dengan kesehatan, atau singkatnya suplemen kesehatan. Produk-produk ini memiliki keuntungan yang sangat menggiurkan, dan mereka yang bersedia membelinya biasanya orang kaya. Selama produk tersebut menunjukkan manfaat, mereka tidak akan ragu untuk membayar. Tentu saja, ini semua hanyalah asumsi. Dan prasyaratnya adalah kota tersebut setuju untuk mengubah rumah sakit karyawan perusahaan mesin tersebut menjadi rumah sakit komersial saham gabungan. Rumah sakit swasta sebenarnya sudah muncul di awal reformasi dan keterbukaan. Namun, pada masa itu, rumah sakit swasta kebanyakan berada di wilayah pesisir Tiongkok Selatan. Awalnya, rumah sakit swasta hanyalah klinik-klinik individual, kemudian rumah sakit spesialis yang didirikan oleh beberapa orang melalui kemitraan, dan baru kemudian muncul rumah sakit komprehensif. Namun, seperti masalah yang dihadapi Li Shiqiang, sangat mudah bagi seorang dokter di rumah sakit umum untuk membuka kliniknya sendiri, dan prosedurnya tidak terlalu rumit. Namun, jika rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit spesialis dengan lebih dari 10 tempat tidur, proses peninjauannya akan menjadi lebih ketat. Hal ini dikarenakan rumah sakit umum-umumnya tidak menguntungkan pada saat ini dan masih membutuhkan subsidi pemerintah. Jika rumah sakit swasta muncul, kerugian rumah sakit umum akan semakin besar, dan pemerintah harus membayar lebih banyak lagi. Untuk tujuan ini, Departemen Kesehatan akan sangat ketat saat meninjau dan menyetujui, yang setara dengan semacam perlindungan bagi rumah sakit umum. Karena kebijakan tersebut memungkinkan munculnya rumah sakit swasta, seharusnya tidak ada masalah dalam mengubah rumah sakit karyawan perusahaan mesin tersebut menjadi rumah sakit komersial saham gabungan. Tetapi ketika Feng Yu tiba di kota dan meminta Zhang Ruiqiang untuk membantunya memasukkan kata dan mempercepat proses persetujuan, dia langsung ditolak oleh Zhang Ruiqiang. Itu rumah sakit staf perusahaan mesin. Bagaimana bisa menjadi rumah sakit swasta? Dan apa katamu? Rumah sakit bisa menjadi rumah sakit gabungan? Dan harus mencari keuntungan?
Apa kau tidak merasa bersalah? Teriak Zhang Ruiqiang dengan marah. Kenapa aku harus merasa bersalah? Dokter bekerja keras untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Dan rumah sakit menyediakan obat-obatan, peralatan, bangsal, ruang operasi, dan sebagainya. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang sepadan dari pekerjaan mereka? Bukankah klinik medis zaman dulu menghasilkan uang? Bukankah para dokter itu harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka? Tanya Feng Yu balik. Argumen yang mengada-ada. Kita mendirikan rumah sakit umum justru untuk mencegah munculnya rumah sakit yang berorientasi profit. Pemerintah bahkan mensubsidi mereka secara besar-besaran setiap tahun untuk memastikan setiap warga negara mampu membayar perawatan medis. Kamu benar-benar berpikir untuk meraup untung dari ini? Apa kamu kekurangan uang? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan jijik. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu, kan? Kau telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan di sebuah perusahaan mesin. Aku tidak tahu apakah kau orang terkaya di Tiongkok, tapi kau jelas orang terkaya di Harbin dan Heilongjiang. Selain perusahaan mesin Anda juga menjalankan bisnis seperti pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah. Di rumah, Anda juga memiliki peternakan babi dan pabrik pengolahan biji-bijian. Masing-masing bisnis tersebut sangat menguntungkan, tetapi Anda masih berusaha menghasilkan uang dari rumah sakit? Sungguh tidak berperasaan. Feng Yu terdiam. Kenapa aku harus terus mencari uang hanya karena aku tidak butuh uang? Lagi pula, seperti apa sikap pelayanan rumah sakit umum kalian? Kualitas dokternya beragam. Kalau tidak, bagaimana warga akan memilih rumah sakit mana yang akan mereka kunjungi ketika mereka sakit? Bukankah kalian para pemimpin memilih rumah sakit terbaik di Harbin? Saya mengelola rumah sakit, dan biaya saya sesuai dengan standar industri dan komersial serta peraturan kesehatan. Apa salahnya? Lagi pula, saya masih bertanggung jawab atas perusahaan mesin. Para karyawan dan keluarga mereka, termasuk pensiunan, masih menikmati subsidi medis yang sesuai. Kami terbuka untuk umum dan menghasilkan uang, sehingga kami dapat memberikan lebih banyak subsidi kepada karyawan dan keluarga mereka, dan para dokter kami dapat memperoleh penghasilan lebih banyak. Kami tidak akan seperti rumah sakit umum, yang meminta angpau kepada keluarga pasien sebelum melakukan operasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus-kasus dokter yang secara implisit maupun eksplisit meminta angpau dari keluarga pasien. Bulan lalu, Harbin News melaporkan insiden terkait. Meskipun dokter tersebut telah dipecat, persepsi publik terhadap rumah sakit tersebut menurun drastis, dan pemerintah juga turut terlibat. Ada yang bilang, kalau kita pergi ke pemerintah untuk menyelesaikan sesuatu, kita harus memberi angpau, hadiah, dan mentraktir orang makan. Kata mereka, inilah yang mereka maksud dengan sopan santun tidak akan membawa kita kemana-mana, tapi kasar tidak akan membawa kita kemana-mana. Saya benar-benar tidak mengerti. Bukankah Anda bilang reputasi Anda bagus dan sudah berdonasi untuk membangun begitu banyak sekolah? Kenapa rumah sakit ini tidak bisa mengejar keuntungan atau ketenaran? Tanya Zhang Ruiqiang bingung. Feng Yu menatap langit-langit. Bagaimana mungkin sama? Saya menyumbangkan begitu banyak gedung pendidikan di Harbin. Itu adalah cara saya untuk berkontribusi kepada kampung halaman saya, agar orang tua saya bisa pamer ketika mereka pergi, dan itu membuat mereka bahagia. Bukankah negara kita mendukung pengembangan sains dan pendidikan? Saya juga menanggapi seruan nasional. Tapi pemerintah tidak mengatakan bahwa rumah sakit swasta harus berorientasi pada kesejahteraan. Lagi pula, saya sudah mulai menyumbangkan gedung pendidikan ke universitas-universitas tersebut. Ketika perusahaan saya membuka lowongan kerja di masa mendatang, selama saya menyebutkan bahwa gedung Taihua di sekolah mereka disumbangkan oleh perusahaan kami, orang-orang berbakat itu akan datang bekerja untuk perusahaan kami terlebih dahulu, meskipun pesaing kami adalah lembaga milik negara. Zhang Ruiqiang tak percaya. Ia tak pernah menyangka Feng Yu punya tujuan seperti itu dengan menyumbangkan gedung pendidikan ke universitas. Ia selalu mengagumi Feng Yu, tetapi kini ia menyadari bahwa, terlepas dari penampilannya yang dangkal, Feng Yu adalah seorang pebisnis sejati. Setiap investasi yang ia lakukan memiliki tujuan yang lebih dalam. Kalau begitu, kenapa kau mencariku? Pergilah ke Dinas Kesehatan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan tangani sesuai peraturan di sana. Pak Ketua, jangan bercanda. Saya malu menggambarkan efisiensi unit itu. Begini saja, ini seperti efisiensi sebuah kementerian. Bapak bilang Bapak pergi ke kementerian untuk meminta kebijakan, tapi Harbin dan bahkan Heilongjiang adalah yang pertama menerapkan kebijakan pengembalian lahan pertanian menjadi padang rumput dan hutan, tanpa dana pemerintah, dan itu juga memecahkan masalah pendapatan petani. Tapi apa yang terjadi? Mereka bilang sibuk 2 tahun lalu dan meminta Bapak kembali setelah tahun baru. Hal yang sama terjadi dengan perubahan sifat rumah sakit saya. Kami memang bukan rumah sakit umum, jadi pemerintah tidak pernah memberi kami subsidi sepeser pun, kan? Itu semua subsidi dari perusahaan mesin, kan? Zhang Ruiqiang sangat marah. Siapa bilang kementerian-kementerian itu tidak efisien? Orang-orang dari pemerintah provinsi masih berkomunikasi dengan kami.
Saya baru saja kembali untuk mengurus pekerjaan saya di kota, tetapi saya masih harus pergi ke Beijing beberapa hari lagi. Rumah sakit karyawan perusahaan mesin itu tidak dibuka untuk umum. Jadi mengapa pemerintah kota harus mensubsidinya? Benar. Rumah sakit ini tidak berada di bawah kendali pemerintah kota. Kami akan mengubahnya menjadi perusahaan saham gabungan dengan tujuan menghasilkan laba. Apa masalahnya? Yang terpenting, kami berinvestasi lebih dari 10 juta RMB untuk membeli peralatan medis tercanggih dari luar negeri. Bukankah peralatan ini akan menguntungkan warga kota ini, bahkan seluruh provinsi? Berapa banyak uang yang Anda investasikan? Setidaknya 10 juta. Itu yang dikatakan ipar saya, CEO Venue Logistics. Kalau dia tidak bisa, saya akan minta Taihua Trading menutupi kekurangannya. Atau bagaimana kalau perusahaan mesin yang menanggungnya? Jangan lupa, pemerintah kota juga punya saham di perusahaan mesin. Itu sama saja dengan pemerintah kota yang menanggungnya. Dan itu hanya akan menguntungkan karyawan perusahaan mesin. Jangan coba-coba membodohiku. Ngapain investasi uang segitu banyak di rumah sakit itu? Dan 10 juta? Peralatan apa yang mau kau beli? Peralatan pemindai otak, peralatan pemindai perut, dan peralatan pemindai dada. Seperti MRI, masing-masing harganya lebih dari 3 juta yuan. Sepertinya rumah sakit Harbin kami hanya punya satu yang bekas, yang berafiliasi dengan Universitas Kedokteran, dan itu model lama. Kami membeli yang baru, terbaru, dan terbaik. Misalnya, kami akan membeli CT spiral Siemens terbaik di dunia, dan harganya lebih dari 3 juta yuan masing-masing. DDR, misalnya, atau radiografi digital langsung, harganya 2 juta yuan. Dan mesin angiografi juga tidak terlalu mahal, sekitar 20 juta yuan. Dan pemindai PET, yang dapat mendeteksi kanker dini, memungkinkan pengobatan dini dan menyelamatkan nyawa, harganya 30 juta yuan. Jika kami membeli peralatan seperti ini dan tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang, hanya dengan menghitung depresiasinya saja, kami akan kehilangan jutaan dolar setiap tahun. Apakah perusahaan mesin akan menanggungnya? Apakah peralatan ini begitu mahal? Zhang Ruiqiang tidak pernah tahu bahwa peralatan medis ini akan menghabiskan begitu banyak uang. Tentu saja, berapa banyak uang yang dihabiskan perusahaan lain untuk litbang? Mereka juga harus mempertimbangkan keuntungan, kan? Dan mereka harus terus berinvestasi dalam litbang demi kemanusiaan, kan? Perusahaan-perusahaan terbaik di sini semuanya asing, seperti Siemens, Philips, dan sebagainya. Kita bahkan tidak bisa memproduksi perangkat-perangkat ini di negara kita sendiri saat ini. Jika orang asing bisa menggunakan perangkat canggih ini untuk mengobati penyakit, mengapa kita tidak? Nah, saya beritahu Anda, apakah Anda bersedia membeli peralatan termurah sekalipun untuk rumah sakit di kota ini? Feng Yu mulai mengarang cerita. Siemens masih dalam tahap penelitian untuk peralatan PET CT, dan mereka bahkan belum memilikinya. Bahkan untuk CT scan spiral, mereka hanya punya yang spiral ganda. Feng Yu mengatakan ini hanya untuk menakut-nakuti Zhang Ruiqiang. Tentu saja, ia sudah berencana membeli MRI dan CT scan spiral ganda, dan itu akan menjadi daya tarik utama rumah sakit. Nah, mari kita lihat harganya. Harganya jelas tidak murah. Setelah kami membeli perangkat ini, bisakah warga negara lain menggunakannya untuk memeriksa dan merawat tubuh mereka? Tanya Zhang Ruiqiang. Bagaimana mungkin kami bisa membeli peralatan seperti ini untuk satu rumah sakit kota? Jika satu rumah sakit membelinya, rumah sakit lain akan berebut. Anda beli CT scan spiral, kami mau MRI scan. Angka akhirnya setidaknya puluhan juta. Bagaimana mungkin pemerintah kota menganggarkannya? Feng Yu mengangguk. Asalkan Anda bersedia membayar. Peralatan ini sangat mahal dan cepat terdepresiasi, jadi biaya pemeriksaannya jelas tidak murah. Selain itu, rumah sakit kami juga akan menawarkan pemeriksaan fisik untuk memeriksa penyakit tersembunyi menggunakan peralatan medis canggih internasional ini. Wali Kota Zhang, apakah Anda ingin mendaftar ke pemerintah kota? Kami dapat menawarkan diskon untuk pemeriksaan fisik kelompok. Kalau kamu berbisnis di sini, kamu sudah datang ke pemerintah kota. Kami punya rumah sakit umum dengan pemeriksaan fisik gratis, jadi kamu tidak perlu khawatir. Zhang Ruiqiang memutar matanya ke arah Feng Yu dan melanjutkan. Jadi, biaya rumah sakitmu sangat tinggi? Apa kamu tidak takut masyarakat akan bilang kamu rumah sakit bangsawan dan tidak ada yang pergi ke sana? Itulah kekhawatiran saya. Saya bersedia menginvestasikan begitu banyak uang, jadi saya tidak takut kehilangannya, kata Feng Yu dengan nada yang sangat kaya. Zhang Ruiqiang mendengus dingin 18 juta ini, kamu bahkan tidak peduli pada mereka sekarang, kan? Bagaimana mungkin? Aku pikir kalaupun ada kerugian, karyawan perusahaan mesin juga tidak akan rugi. Betul, kan? Yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahu Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lalu meminta mereka mematuhi aturan. Patuh aturan? Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana aturan di sana? Kalau aku memberitahu mereka, mereka pasti akan mempercepat prosesnya, bahkan membuat beberapa formalitas tidak perlu. Oh, ngomong-ngomong,
Rumah sakit kami juga berencana mengundang para profesor dari Universitas Kedokteran dan Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk datang secara rutin. Kami berencana mengubahnya menjadi rumah sakit yang memadukan pengobatan Tiongkok dan Barat. Para profesor tersebut biasanya memberikan kuliah tetapi jarang menangani pasien. Ini juga akan mendatangkan banyak dokter yang sangat profesional dan berpengalaman ke kota ini, yang akan bermanfaat bagi warga, bukan? Bisakah kau mengundang para profesor itu untuk menemui pasien? Universitas mereka semua punya rumah sakit afiliasi. Apakah mereka akan datang ke rumah sakit kecilmu untuk berobat? Zhang Ruiqiang tidak percaya, kecuali Feng Yu menghambur-hamburkan uang untuk mereka. Hasilnya, Feng Yu benar-benar menggunakan uang untuk menghambur-hamburkannya. Peralatan tercanggih tersedia 1 kali per semester untuk digunakan oleh para profesor terkait dalam mengajar, dan para profesor hadir, dengan biaya konsultasi yang sangat tinggi. Feng Yu juga menyediakan apotek besar untuk para profesor pengobatan tradisional Tiongkok dan menerima beberapa buku kedokteran kuno dari Fu Guangzheng untuk penelitian dan eksperimen mereka, dengan biaya konsultasi yang sama tingginya. Feng Yu mengenal seorang profesor tua di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok yang berspesialisasi dalam ortopedi. Ia mampu mendiagnosis patah tulang dengan tangannya, bahkan membandingkannya dengan sinar X, dan keterampilannya dalam memperbaiki tulang bahkan lebih baik daripada dokter Barat. Ia kemudian membuka rumah sakit ortopedi khusus, yang terus-menerus menarik pasien. Beberapa formula pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek yang tidak dapat dijelaskan oleh pengobatan Barat. Contohnya, ginseng. Setelah pengujian, para dokter Barat menyatakan bahwa kandungan dalam ginseng mirip dengan lobak, tetapi ginseng sebenarnya dapat memperpanjang usia. Katamu para profesor ini membayar terlalu mahal untuk konsultasi dan rumah sakitnya merugi? Kok bisa? Kita masih bisa membuat janji temu dengan dokter spesialis. Biaya konsultasi dengan dokter umum hanya 50 sen, sementara konsultasi dengan dokter spesialis mulai dari 5 yuan, bahkan bisa mencapai 10 yuan dengan dokter yang sangat terkenal. Jangan mengeluh soal harga, Anda bisa berkonsultasi dengan mereka jika mau. Namun, setelah para profesor ini mendaftar, orang-orang yang datang untuk berkonsultasi dengan mereka pasti tidak akan mendaftar untuk konsultasi rutin. Siapa yang tidak ingin menemukan dokter yang lebih baik? Jika diberi pilihan, mereka tentu akan memilih yang lebih baik. Dulu, jika ingin bertemu dokter spesialis, kita harus mengantre terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita mulai dengan rumah sakit kita. Kita ingin membangun rumah sakit terbaik di Harbin. Bahkan setelah Feng Yu menjelaskan berbagai manfaat mengizinkan rumah sakit untuk merestrukturisasi, Zhang Ruiqiang dengan keras kepala menolak untuk setuju. Bukankah menurutmu ini tidak ilegal? Aku tidak paham soal ini. Sebaiknya kau pergi ke Biro Industri dan Komersial dan Biro Kesehatan untuk mengurus sendiri formalitasnya. Mereka hanya mengikuti aturan. Jika Anda mematuhi aturan, mereka tidak punya alasan untuk menghalangi Anda. Jika ada masalah, wajar saja jika mereka menghalangi Anda. Jangan ganggu saya. Berdasarkan pemahamannya tentang Feng Yu, karena Feng Yu sudah mengatakan ingin membeli peralatan medis tersebut, ia sudah membelinya. Sekalipun persetujuannya tidak diberikan, Feng Yu tetap harus mendapatkan kembali peralatan tersebut. Ia tetap harus menyimpannya di rumah sakit. Dengan demikian, ia dapat mempertahankan struktur biaya rumah sakit saat ini sekaligus mengizinkan para penghuni untuk menggunakan peralatan medis canggih ini, menyelesaikan dua hal sekaligus. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang dan tersenyum sembrono. Bos, jika ini di luar kendali, jangan salahkan aku. Zhang Ruiqiang tiba-tiba merasakan kelopak matanya berkedut. Aku peringatkan kau, nak, jangan berbuat curang. Kalau tidak, bahkan jika rumah sakit ini mematuhi aturan, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Feng Yu berbalik dan pergi. Dia masih punya jurus besar yang belum dia gunakan. Sekali jurus ini digunakan, semua pejabat pasti akan tersapu. Bos Feng, apa maksudmu? Rumah sakit staf kita perlu direstrukturisasi? Bagaimana caranya? Sistemnya saham gabungan. Keuntungan dan kerugian rumah sakit akan dibagikan sebagai dividen atau subsidi sesuai dengan proporsi saham. Perlakuan istimewa bagi karyawan kami akan tetap sama seperti sekarang, atau bahkan lebih baik. Setelah restrukturisasi, kami akan terbuka untuk umum. Kami masih memiliki beberapa kompleks perumahan di sekitar kami. Dan saya jamin orang-orang dari seluruh kota, seluruh provinsi, dan bahkan Provinsi Lin akan datang ke rumah sakit kami untuk berobat. Ah, bagaimana mungkin? Meskipun rumah sakit staf kami tidak terlalu terbelakang, tetap saja tidak sebanding dengan rumah sakit besar di kota. Mustahil orang dari seluruh kota datang berobat ke sini, jadi bagaimana mungkin orang dari seluruh provinsi bisa datang ke sini? Bahkan lebih mustahil lagi bagi orang dari Provinsi Lin untuk datang ke sini. Li Mingde adalah anggota keluarga dan mengetahui latar belakang keluarganya. Rumah sakit staf ini adalah rumah sakit komunitas paling sederhana dengan hanya sekitar 30 tempat tidur. Rumah sakit besar memiliki ratusan tempat tidur. Karena kami memiliki peralatan pemeriksaan tercanggih, profesor dan dokter paling profesional, lingkungan rumah sakit paling nyaman, dan staf medis paling peduli.
Izinkan saya menjelaskan sistem rumah sakit di masa depan dan bagaimana sistem ini akan menguntungkan karyawan kami dan keluarga mereka. Silakan tanyakan pendapat para karyawan dan lihat apakah mereka setuju. Ketika serikat pekerja menyampaikan berita ini kepada perwakilan karyawan, mereka bersorak kegirangan. Siapa yang akan keberatan? Rumah sakit telah meningkatkan peralatannya, dan tanpa biaya dari perusahaan mesin, sehingga bonus akhir tahun mereka pasti akan sangat besar. Perawatan medis reguler tetap sama, jauh lebih murah daripada di rumah sakit lain, dengan penggantian biaya hingga 80% bahkan untuk penyakit serius. Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga dan pensiunan, tidak ada biaya pendaftaran, obat-obatan lebih murah, dan sebagian besar operasi serta rawat inap. Membuka diri untuk penjualan eksternal? Tidak masalah. Lagi pula, karyawan kami jarang sakit. Akan sangat bagus menghasilkan uang dari penjualan eksternal. Kami tidak butuh subsidi dari perusahaan mesin, dan subsidi itu adalah bonus mereka. Siapapun yang menentang hal semacam ini adalah orang bodoh. Mereka juga menanyakan kapan peralatan baru akan tersedia dan kapan para ahli akan mulai memeriksa pasien. Mereka perlu menemui dokter spesialis untuk memeriksa beberapa penyakit kronis mereka. Namun saat ini, mereka diberitahu bahwa itu hanya sekadar niat dan mungkin tidak akan dilaksanakan. Para pekerja marah besar. Apa maksudmu? Kau mencoba menipu kami. Kami sudah diberi begitu banyak informasi. Dan sekarang kau bilang itu tidak bisa dilaksanakan? Pihak serikat pekerja menjelaskan bahwa bukan berarti kami tidak ingin menerapkannya. Kakak ipar manajer umum kami, Feng, sudah menyiapkan uangnya. Tetapi pemerintah kota tidak menyetujui prosedurnya. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kota tidak mau menyetujui dokumennya? Kenapa tidak? Kami tidak mau kota membayar sepeser pun. Perusahaan mesin kami adalah pembayar pajak terbesar di kota ini. Kami telah berkontribusi kepada negara selama separuh hidup kami, dan pemerintah baru saja mengatakan ingin merestrukturisasi kami, mengubah kami dari pegawai BUMN menjadi pekerja kontrak di perusahaan saham gabungan. Kami tidak berkomentar apapun tentang ini, karena setelah restrukturisasi, pendapatan kami memang meningkat. Lalu bagaimana dengan restrukturisasi yang gagal itu? Apakah kota menggunakan laba yang kami laporkan setiap tahun untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan tersebut? Apakah kami masih berkontribusi untuk Harbin? Jadi, kita hanya bisa berkontribusi, dan tidak menikmati hak apapun? Ambil contoh rumah sakit ini. Kapan pemerintah kota pernah mengambil alih? Pernahkah mereka memberi kita subsidi sepeser pun? Para pemimpin kota itu tidak ingin kita sehat. Apa yang harus kita lakukan? Pergi ke kota untuk berunjuk rasa? Li Mingde merasa ngeri. Jika dia pergi ke kota untuk protes, itu akan menjadi masalah besar. Meskipun dia adalah manajer umum perusahaan mesin, dia masih memegang jabatan resmi. Meskipun Feng Yu mengatakan dia akan tetap mempekerjakannya bahkan jika status resminya dicabut, dia jelas tidak ingin melepaskannya jika memungkinkan. Jika hal ini menimbulkan masalah, dan pemimpin lamanya, Wakil Wali Kota Su, yang selalu mengaguminya, mendengar bahwa dia sedang dalam masalah baru-baru ini, dia tidak akan mempunyai seorang pun yang dapat berbicara mewakilinya. Li Mingde buru-buru melangkah maju untuk memobilisasi para pekerja, sambil melotot tajam ke arah ketua serikat. Aku sudah memintamu datang dan meminta pendapat para pekerja, dan kau malah membuat mereka ingin memberontak? Ketua serikat pekerja juga memasang wajah polos. Saya tidak bilang apa-apa. Para pekerja secara spontan pergi ke kota untuk berunjuk rasa. Namun setelah memikirkannya matang-matang, ia masih belum bisa memahami bagaimana hal itu bisa berkembang sampai ke titik ini. Beberapa orang dari pabrik sepeda motor diam-diam berkumpul di antara kerumunan. Mereka tersebar di antara kerumunan, membangkitkan emosi semua orang. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Tuan Feng telah menginstruksikan mereka untuk melakukan ini, mengatakan bahwa setiap orang harus bekerja sama demi kepentingan mereka sendiri. Feng Yu muncul saat itu semuanya, harap diam. Aku tahu perasaan kalian, dan aku mengerti. Tapi kalau kita protes, apa yang akan terjadi dengan produksi pabrik? Kita telah mengabdikan sebagian besar hidup kita untuk negara. Dan di usia tua ini, orang-orang akan menuduh kita egois? Tuan Feng, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Feng Yu memandang agen itu dengan sangat puas. Ia yakin pemuda itu memiliki masa depan yang cerah dan akan memberinya tambahan 10 yuan. Feng Yu kemudian membentangkan spanduk lihat semuanya. Ini petisi yang ditandatangani oleh semua dokter, perawat, dan petugas kebersihan di rumah sakit kami. Kami mohon dukungan dari pemerintah kota. Kami tidak melanggar hukum apapun. Kami hanya menginginkan peralatan medis yang lebih baik untuk kesehatan semua orang. Kami juga akan menulis petisi. Ya, kami juga akan menandatanganinya. Tuan Feng, Tuan Li, kami juga ingin menandatanganinya. Bolehkah? Feng Yu tersenyum dan menjawab, tentu saja, tidak masalah. Lihat, ada spanduk di sana. Semuanya, silakan tanda tangan. Saya akan bekerja sama dengan Presiden Li untuk menyampaikan aspirasi semua orang kepada para pemimpin kota. Li Mingde merasakan matanya berkedut. Ini kitab kuno semua bangsa.
Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi Tuan Feng untuk melakukan ini? Kitab 10.000 bangsa konon merupakan tindakan sukarela, tetapi kenyataannya merupakan cara untuk memaksa para pejabat menyetujui tuntutan Anda. Buku ini juga mengungkapkan sikap jika Anda tidak menyetujui tuntutan kami mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak Anda duga. Kok aku nggak tahu kapan Pak Feng bikin spanduk-spanduk ini? Dan gimana aku nggak tahu kapan staf rumah sakitnya menandatangani nama mereka? Manajer umum perusahaan mesin ini benar-benar pecundang. Li Mingde tidak tahu bahwa Feng Yu tidak hanya meminta para karyawan untuk menandatangani, tetapi seseorang di area keluarga juga memimpin untuk meminta para anggota keluarga menandatangani. Jumlah pegawainya mungkin tidak banyak, tetapi jika termasuk keluarga dan pensiunan mereka, jumlahnya sekitar 6.000 hingga 7.000 orang. Setelah mereka diserah terimakan, pemerintah kota mau tidak mau akan memperhatikan. Saat Feng Yu berjuang keluar dari mobil sambil memegang setumpuk spanduk yang ditandatangani karyawan, Zhang Ruiqiang, yang berdiri di jendela sambil melihat keluar, merasakan jantungnya berdebar kencang. Setiap kali Feng Yu membawa sesuatu, selalu ada kabar buruk. Tapi, orang ini sudah beralih menjual spanduk. Mungkinkah dia menjual bunga dengan barang-barang ini? Saudara Liu, tolong bantu saya tidak tahan lagi. Sambil berjalan, Feng Yu diperkirakan semua orang di pemerintahan kota tahu bahwa ia telah memasuki kantor Zhang Ruiqiang sambil membawa setumpuk besar spanduk. Tapi tak seorang pun akan menganggap ini suap. Apa ada yang menyuap dengan spanduk? Memberi spanduk sutra lebih baik dari ini. Sekretaris baru Zhang Ruiqiang buru-buru mengambil barang-barang itu dan menatap Feng Yu tanpa daya. Bos Feng, ketika saudara Zhao pergi, dia mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak akan mengambil apapun dari bos lagi, kan? Ini bukan hadiah, tapi petisi. Tolong petisi? Sekretaris Liu terkejut. Banyak sekali. Semua petisi? Zhang Ruiqiang mendengar ini dari ruang dalam dan keluar tanpa menunggu Feng Yu masuk. Apa-apaan ini? Ini petisi yang ditandatangani oleh seluruh karyawan dan keluarga mereka di perusahaan mesin kami. Apa yang kau doakan? Apa kau pikir ini masyarakat lama? Zhang Ruiqiang geram. Ini pasti ide Feng Yu. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Masyarakat baru apa? Masyarakat lama? Ini cuma cara massa mengekspresikan keinginan mereka. Awalnya mereka ingin datang ke pemerintah kota untuk mengajukan petisi, tapi saya hentikan mereka. Zhang Ruiqiang mencibir, haruskah aku berterima kasih padamu? Itu tidak perlu. Ini yang harus kulakukan. Feng Yu melambaikan tangannya, seolah itu hanya gerimis atau masalah kecil. Zhang Ruiqiang, dengan tangan gemetar, mengambil sebatang rokok dari kotak rokok di meja sekretaris Liu, dan sekretaris Liu segera menyalakannya. Setelah menghisap dalam-dalam 2 kali, Zhang Ruiqiang sedikit lebih tenang. Katakan padaku, apa arti petisi ini? Yang ini permohonan kepada pemerintah kota untuk mengganti peralatan di rumah sakit kami. Biayanya tidak terlalu mahal, sekitar 10 juta saja sudah cukup. Ini permohonan kepada pemerintah kota untuk memperluas rumah sakit kami. Cukup 10 atau 8 hektar lahan saja sudah cukup. Dan yang ini, cukup. Apa tidak ada orang normal? Ya, yang ini, lihat, tulisannya bagus sekali. Dukung reformasi rumah sakit yang cepat, dan semua anggota keluarga serta karyawan akan diuntungkan. Dan yang ini, rumah sakit mengundang para ahli, dan masyarakat bisa tenang. Dan yang ini, kata Feng Yu sambil dengan bangga memajang spanduk-spanduk itu satu persatu. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baiklah, aku mengerti. Ini tentang restrukturisasi rumah sakit, kan? Kalau orang dibilang gendut, bisa jadi sekarang dia kurus kering. Kalau orang berpakaian sederhana, bisa jadi dia jutawan. Kalau orang kelihatannya pantas dipukul, maka dia pasti pantas sekali dipukul. Zhang Ruiqiang sekarang ingin memukul Feng Yu sampai mati, atau bahkan mencekiknya sampai mati. Begitu Feng Yu mendengar nada bicara Zhang Ruiqiang, dia tahu bahwa Zhang Ruiqiang akan serius mempertimbangkan masalah ini. Ya, itu hanya masalah kecil. Maaf mengganggu, Ketua. Ini cuma masalah kecil? Kenapa kau repot-repot soal masalah sekecil ini? Kenapa kita sampai membuat petisi yang ditandatangani ribuan orang untuk masalah sekecil ini? Kembalilah dan tunggu, aku akan memberimu hasilnya besok. Terima kasih, bos. Kita makan siang bareng nanti siang, ya? Tersesat, Feng Yu pergi dengan puas. Jika kau tidak mau melakukan apapun untukku? Ngomong-ngomong soal aturan? Aturan memang untuk dilanggar. Wakil Wali Kota Zhang, Anda mengadakan rapat kantor hanya untuk masalah ini? Wakil Wali Kota Li, yang bertanggung jawab atas sains, pendidikan, budaya, dan kesehatan, sangat tidak puas. Anda bisa saja membicarakan masalah ini secara pribadi dengan saya. Mengapa membahasnya di rapat? Kami tahu Anda wakil presiden eksekutif, tetapi Anda tidak bisa membahas tanggung jawab saya untuk dibahas dalam rapat tanpa memberitahu saya, kan? Bagaimana orang lain akan menilai pekerjaan saya? Apakah saya lalai? Wakil Wali Kota Li,
Masalah ini agak mendesak karena orang-orang dari perusahaan mesin mengirimi saya banyak petisi sebelum tengah hari. Petisi? Banyak? Wakil Wali Kota Lee agak bingung. Satu petisi saja sudah cukup, tapi banyak? Dia belum pernah dengar. Spanduk-spanduk itu, saya yakin kalian semua tahu. Masing-masing berisi tanda tangan ratusan karyawan dan keluarga mereka, serta tanda tangan staf medis dari rumah sakit karyawan perusahaan mesin tersebut. Bahkan petugas kebersihan pun ikut menandatanganinya. Kalau kita tidak memberi penjelasan hari ini, saya khawatir orang-orang itu akan datang ke pemerintah kota untuk mengajukan petisi besok. Apakah menurut kalian kita harus menangani ini sekarang? Lee Mingde berani melakukan ini? Wakil Wali Kota Lee menatap Wakil Wali Kota Su. Lee Mingde dipromosikan olehmu. Apakah kamu mendukungnya? Wakil Wali Kota Su meringkuk ketakutan. Ia mendengar desas-desus bahwa setelah tahun baru Imlek, ia akan dipindahkan ke CPPCC Kota, pensiun sepenuhnya ke posisi lapis kedua. Ia bahkan menjadi wakil direktur, tanpa menerima tunjangan yang sama dengan direktur. Atasannya yakin sikap kerjanya cacat, ia berjuang demi perjuangan, dan ia tidak lagi cocok dengan posisinya saat ini. Wakil Wali Kota Su berfokus untuk memanfaatkan sisa masa jabatannya sebaik-baiknya. Misalnya, ia perlu memastikan sekretarisnya saat ini diganti. Ia tidak bisa membiarkan seseorang mengikutinya selama bertahun-tahun hanya untuk berakhir tanpa tujuan. Mengenai hal-hal lain, ia sama sekali tidak ingin terlibat. Hari ini, dia hanya menghadiri rapat. Apapun yang diusulkan, dia berencana untuk abstain dari pemungutan suara. Kalau dia abstain, kamu tidak bisa bilang kamu cari masalah denganku, kan? Lagi pula, dia sudah menunjukkan sikap ini, dan tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Lee Mingde tidak berani, tapi para karyawan berani. Saya sudah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas. Rekan-rekan dari Biro Kesehatan dan Biro Industri dan Komersial, tolong beritahu kami pendapat kalian. Zhang Ruiqiang mulai menyebut nama-nama orang. Pemimpin Biro Kesehatan melihat orang-orang dari Biro Perindustrian dan Perdagangan mencatat dengan kepala tertunduk, dan mengumpat dalam hatinya, pemimpin sudah selesai bicara, dan kalian bahkan tidak mencatat. Menurut undang-undang negara kita saat ini, rumah sakit swasta adalah legal dan diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Jadi, kau mendukungnya? Wakil Wali Kota Lee menatap dingin pemimpin Biro Kesehatan. Yah, kupikir kita harus menunggu dan melihat apa yang dipikirkan Departemen Industri dan Komersial. Bisakah rumah sakit menerapkan sistem kepemilikan saham? Pemimpin Biro Perindustrian dan Perdagangan pun mulai mengumpat pemimpin Biro Kesehatan dalam hatinya. Apa yang kau lihat? Kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, jadi kau lemparkan saja kesalahanmu padaku. Menurut hukum dan peraturan negara kita, meskipun tidak ada preseden untuk jenis unit ini, tidak ada peraturan yang jelas yang melarangnya. Namun, bagaimanapun juga, perusahaan mesin tersebut adalah perusahaan patungan, dan rumah sakit ini sekarang menjadi anak perusahaan dari perusahaan patungan tersebut. Jika dianggap sebagai departemen atau anak perusahaan, maka beralih ke sistem saham gabungan adalah sah. Wakil Wali Kota Zhang jelas mendukung reformasi kepemilikan saham, sementara Wakil Wali Kota Lee tidak. Namun, Wakil Wali Kota Zhang adalah Wakil Wali Kota Eksekutif, sementara Wakil Wali Kota Lee sama sekali tidak bertanggung jawab atas industri dan perdagangan, sehingga ia tentu saja memilih untuk mendukung Wakil Wali Kota Zhang. Setelah keduanya berbicara, Wakil Wali Kota lainnya mulai berbicara, menyampaikan pendapat mereka. Namun, kebanyakan dari mereka berusaha menenangkan suasana, mengatakan semuanya baik-baik saja, tidak mendukung maupun menentang. Wakil Wali Kota Lee tidak menemukan alasan untuk keberatan, tetapi kemudian Wali Kota angkat bicara, saya pikir ini masalah yang sangat serius, dan kita mungkin akan menemuinya berkali-kali di masa mendatang. Kalau begitu, mari kita coba. Jika tidak berhasil, kita akan segera memperbaikinya. Jika berhasil, ini juga akan memberikan solusi yang jelas untuk situasi serupa di masa mendatang. Wali Kota juga mendukungnya. Apalagi yang mereka katakan? Mereka memilih dengan mengangkat tangan. Bahkan Wakil Wali Kota Su, yang berencana untuk abstain, mengangkat tangannya sebagai tanda setuju. Semua orang setuju, jadi dia merasa malu untuk abstain. Dengan demikian, masalah restrukturisasi rumah sakit akhirnya disetujui. Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu kabar baik, dan bahwa ia bisa pergi ke Biro Kesehatan untuk menjalani prosedur sebelum tahun baru. Setelah peralatan tiba setelah tahun baru, Biro Industri dan Komersial juga akan segera memulai prosedur. Awalnya dia pikir Feng Yu akan sangat senang. Anak ini sudah membuat begitu banyak masalah hanya untuk hari ini. Aku sudah menyelesaikannya untukmu. Bisakah kamu berhenti membuat masalah dan fokus untuk memulai proyek mobil perusahaan mesin? Namun saat ini, Feng Yu punya syarat baru. Terima kasih telah menyelesaikan masalah kami, tetapi kami masih belum bisa menjalani prosedur ini. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Zhang Ruiqiang mulai marah. Jangan keterlaluan, nak. Begini, setelah kita membeli semua peralatan baru ini, ruang rumah sakit yang lama sudah tidak memadai, kan? Semua peralatan itu membutuhkan ruang operasi khusus. Misalnya,
Jika mesin sinar X digunakan sembarangan, dokter tidak akan melakukannya karena bisa dengan mudah menyebabkan kanker. Katakan saja. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan tidak senang. Jadi kami butuh kekuatan untuk memberi kami sebidang tanah agar kami bisa membangun rumah sakit baru. Rumah sakit modern yang besar. Mustahil. Bukankah perusahaan mesin sudah punya lahan? Kenapa kami harus memberimu tanah? Rumah sakitnya bisa sebesar apapun. Kau mau bentuknya seperti apa? Saat ini kami hanya punya sekitar 30 tempat tidur. Kalau semua bangsal dibongkar dan direnovasi, kami akan punya cukup ruang untuk semua peralatan itu. Tapi perusahaan mesin kami punya ribuan karyawan dan keluarga mereka, kan? 30 tempat tidur rasanya terlalu sedikit. Lagi pula, seiring perusahaan kami berkembang, jumlah karyawan dan keluarga mereka akan bertambah, dan rumah sakit ini sudah akan kecil. Kami tidak mau berlebihan. Kami akan membuatnya seperti rumah sakit kelas menengah, dengan sekitar 100 tempat tidur. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Ini memang masalah. Jumlah karyawan di perusahaan mesin terus bertambah, dan hampir melampaui jumlah karyawan di pabrik-pabrik mapan seperti pabrik motor dan grup industri pesawat terbang Harbin. Rumah sakit dengan hanya 30 tempat tidur terasa agak kecil. Tapi kemudian dia berpikir, itu tidak benar. Siapa yang akan sakit dan dirawat di rumah sakit sepanjang waktu? Kebanyakan orang hanya perlu diinfus lalu meninggal. Kenapa kita butuh begitu banyak tempat tidur? Bukankah mubazir kalau dibiarkan kosong? Ada lebih dari 100 tempat tidur. Bagaimana mungkin perusahaan mesinmu menampung begitu banyak pasien rawat inap? Ini mubazir. Bagaimana mungkin ini sia-sia? Kami tidak hanya melayani perusahaan mesin, kami juga terbuka untuk umum. Belum lagi tempat-tempat yang jauh. Harbin berpenduduk hampir 10 juta jiwa. Rumah sakit kami memiliki peralatan pengujian tercanggih di provinsi ini, bahkan di seluruh negeri, dan kami memiliki profesor yang bertugas. Pasti akan ada banyak pasien di rumah sakit. Tidak hanya akan ada banyak tempat tidur yang tersisa, tetapi mungkin juga tidak akan cukup. Oke. Apakah ada tanah yang cocok di sebelah perusahaan mesin? Tapi tanah ini tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, kamu harus bayar. Masalah ini sebenarnya sudah dibahas dalam rapat. Zhang Ruiqiang sengaja berpura-pura sulit untuk ditangani, agar orang ini tidak mau mengambil tanah itu secara cuma-cuma tanpa membayar. Tentu saja, tidak masalah. Perusahaan mesin akan menanggung bagian ini agar mereka juga bisa menambah kepemilikan sahamnya di rumah sakit ini. Nah, kita juga bisa bertukar. Tanah asli rumah sakit staf bisa dikembalikan ke kota. Itu bisa menutupi sebagian biayanya, kan? Feng Yu tanpa setuju. Zhang Ruiqiang memutar bola matanya. Tanah asli, dikembalikan ke kota? Kedengarannya sangat mudah. Rumah sakit staf ada di dalam kompleks perusahaan mesin. Kalau dikembalikan ke kota, siapa yang akan dialokasikan kota? Ada satpam dari perusahaan mesin di gerbang kompleks, jadi sulit bagi siapapun untuk masuk. Bagaimana mereka bisa menggunakannya? Kalau saya setuju, tidak akan ada yang mau membeli tanah itu. Dan pada akhirnya itu hanya akan menjadi keuntungan bagi perusahaan mesin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu sudah menemukan sebidang tanah? Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu. Anak ini pasti sudah punya target. Karena pimpinan sudah bilang begitu, saya rasa kita harus memberi tanah di sebelah utara pabrik perusahaan mesin, tepat di sebelah pabrik. Tidak perlu terlalu besar, cukup dari jalan 20 di jalan 20, sampai jalan 20 di utara, yang seharusnya cukup. Zhang Ruiqiang memikirkannya dan menjadi marah. Apa ini masih kurang? Sebidang tanah itu seukuran 2 stadion. Seberapa besar rumah sakit yang ingin kau bangun? Kau bermimpi. Meskipun tanah itu penuh bunga lowu, biaya pembongkarannya tidak murah. Lagi pula, tanahnya sangat luas, setidaknya 1 hektar. 2 MU tanah tidak cukup bagimu untuk membangun rumah sakit? Kami akan menangani pembongkaran dan memastikan penghuninya tidak menderita. Lahan yang lebih luas memungkinkan kami membangun perumahan kesejahteraan bagi perusahaan mesin kami. Kami memiliki begitu banyak karyawan, termasuk banyak anak muda, mereka membutuhkan perumahan, kan? Perusahaan mesin bahkan tidak memiliki cukup asrama untuk 1 orang, dan beberapa karyawan akan menikah, jadi mereka membutuhkan perumahan, kan? Kami menghasilkan begitu banyak pendapatan pajak untuk kota, dan sekarang kami meminta kota untuk menyelesaikan masalah tanpa membayar. Mengapa demikian? Perusahaan mesin tersebut tidak akan mendistribusikan perumahan secara gratis, tetapi dapat menyediakan perumahan kesejahteraan. Artinya, perumahan tersebut dijual kepada karyawan dengan harga pokok, yang sudah termasuk harga tanah ditambah biaya konstruksi. Harganya mencapai beberapa ratus yuan per meter persegi, memastikan keluarga berpenghasilan 2 orang dapat dengan mudah membeli apartemen 2 kamar tidur dengan gaji 5 tahun. Yang terpenting, hak properti tersebut tidak akan menjadi milik perusahaan, melainkan milik individu itu sendiri. Para pekerja pasti akan setuju. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu, tak bisa berkata-kata karena marah. Jadi, Anda meminta tanah itu bukan hanya untuk membangun rumah sakit, tetapi juga asrama.
Banyak perusahaan sudah kekurangan asrama, mengapa kami harus memberikannya kepada perusahaan mesin Anda? Mereka tidak berani menyerahkan pembongkaran itu kepada Feng Yu. Bagaimana jika orang ini menawar dengan harga yang sangat tinggi? Bagaimana pemerintah kota akan merelokasi penduduk lainnya di masa mendatang? Bagaimana jika semua orang harus mengikuti arahan perusahaan mesin? Tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal semacam ini, tetapi Feng Yu mungkin dapat melakukannya. Paling-paling, aku bisa menyetujui setengah tanahnya. Dan kau harus menunggu sampai pemerintah kota menyelesaikan pembongkarannya. Bagaimana mungkin mereka melakukannya di tengah musim dingin? Tepat sebelum tahun baru? Aku juga ingin tahu harga tanah itu. Mari kita hitung berdasarkan harga di distrik 20 tahun lalu. Apa? Distrik 20 itu pusat kota kita, dan perusahaan mesin kita ada di pinggiran kota. Kok bisa sama? Harganya setengahnya aja udah mahal. Setuju. Zhang Ruiqiang membanting meja. Feng Yu. Apa maksudmu dengan kesepakatan? Itukah yang kumaksud? Feng Yu mendesah, karena ditipu lagi oleh Zhang Ruiqiang. Tapi apa kau pikir aku akan rugi? Mustahil. Saya bisa menerima harga ini, tetapi karena kita berencana membangun gedung bertingkat tinggi, rasio luas lantainya harus dihitung sebesar 5. Apa? Kamu sedang membangun gedung tinggi untuk asrama staf? Berapa rasio luas lantainya? 5? Meskipun Zhang Ruiqiang bukan penanggung jawab utama konstruksi perkotaan, ia cukup paham tentang rasio luas lantai. Dulu, saat ia masih di Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi, ia pernah mengawasi pembangunan asrama di sana. Rasio luas lantai sekitar 2 dianggap baik. Jadi, seberapa tinggi asrama yang bisa dibangun? 7 lantai maksimal, kan? Saya belum pernah dengar soal asrama bertingkat tinggi. Ya, kami punya banyak sekali karyawan, dan proyek ini akan menguntungkan mereka semua. Kami juga berencana merobohkan semua bangunan lama di area pabrik dan membiarkan para karyawan pindah ke sini. Kalau kami membangun gedung 3 atau 5 lantai, tidak akan cukup untuk berbagi. Saya hitung, kalau kita tidak memasukkan taman di tengah, 16 lantai sudah cukup, dan yang tertinggi tidak akan lebih dari 18 lantai. Feng Yu menghitung dengan jarinya dan berhitung bersama Zhang Ruiqiang. Jangan coba-coba. 18 lantai? 10 lantai saja tidak cukup. Asramamu cuma bisa dibangun sampai 7 lantai. Kamu mau taman di tengah-tengah asrama staf? Pemimpin, kita juga mempromosikan Harbin dengan melakukan ini. Coba pikirkan, jika orang lain tahu bahwa asrama perusahaan mesin Harbin semuanya bertingkat tinggi, bukankah itu menunjukkan kekuatan Harbin? Gedung-gedung tinggi sedang tren di kota-kota modern, dan kita hanya mengikuti tren tersebut. Selain itu, ini publisitas positif, membuat orang lebih bersedia berinvestasi dan tinggal di Harbin. Mengapa itu tidak baik? Lagi pula, lahannya tidak menghalangi sinar matahari orang lain, jadi mengapa tidak? Kamu kembali dulu. Aku perlu memikirkan ini. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mengapa dia merasa semua yang dilakukan Feng Yu tidak lazim? Melihat masa lalu, kita dipenuhi haru. Berdiri teguh di masa kini, kita percaya diri. Menatap masa depan, kita bernyanyi dengan gembira. Sekarang, mari kita undang Tuan Feng Yu untuk berpidato. Mohon beri tepuk tangan untuknya. Setelah Li Mingde menyampaikan pidato yang penuh semangat, ia memimpin tepuk tangan. Feng Yu menangkupkan kedua tangannya, terima kasih atas tepuk tangan kalian. Kita telah meraih kesuksesan gemilang selama setahun terakhir. Bisa dibilang, kita telah menciptakan tahun yang paling gemilang bagi perusahaan permesinan kita sejak pabrik ini berdiri. Tentu saja, kecemerlangan ini akan terus berlanjut. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Sederhananya, tahun lalu, saya menghasilkan uang dari investasi saya, dan uang ini tidak mungkin dihasilkan tanpa kontribusi semua orang. Jadi, tahun ini, saya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kota untuk membeli tanah di sebelah utara pabrik kami untuk membangun perumahan baru bagi staf dan keluarga semua orang. Wah wah wah, tepuk tangan meriah lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Dan semua karyawan gembira. Ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Terutama anak-anak muda, yang sudah lama menginginkan rumah baru. Bagaimana mereka akan hidup setelah menikah jika mereka harus berdesakan di apartemen kecil seluas 30 meter persegi bersama orang tua mereka? Ada 2 pilihan sekarang. Pertama, kami akan membangun gedung asrama bergaya lama ini dan membaginya di antara kalian. Hak propertinya akan tetap menjadi milik perusahaan mesin, dan kalian hanya berhak tinggal di sana. Setelah kalian keluar dari perusahaan atau dipecat, asrama ini akan diambil alih oleh perusahaan. Pilihan kedua, kami akan menagih kalian sebagian dari biaya konstruksi, tetapi rumah ini akan menjadi milik kalian secara pribadi. Kalian dapat membeli dan menjualnya dengan bebas. Bahkan jika kalian keluar dari perusahaan suatu hari nanti, rumah ini akan tetap menjadi milik kalian. Pilihan mana yang kalian pilih? Yang kedua, kami ingin rumah kami sendiri. Teriak seseorang. Ya, pilihan kedua adalah kami menginginkan rumah kami sendiri.
Sistem perumahan kesejahteraan, yang diterapkan sejak awal 1980-an, mengharuskan individu membayar sebagian biaya, perusahaan mensubsidi sebagian, dan kemudian properti tersebut menjadi milik mereka. Keuntungannya adalah rumah tersebut sepenuhnya milik Anda, dapat diperdagangkan secara bebas, dan jauh lebih luas daripada asrama standar yang disediakan oleh perusahaan. Beberapa unit bahkan memiliki 3 kamar tidur, memungkinkan 3 generasi untuk tinggal bersama. Baiklah, saya mengerti keinginan semua orang. Kalau begitu, kita akan mengambil pendekatan kedua dan menggalang dana untuk perumahan kesejahteraan. Ada juga 2 pilihan untuk perumahan kesejahteraan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur. Unit 2 kamar tidur lebih kecil dan cocok untuk keluarga beranggotakan 3 orang, sementara unit 3 kamar tidur lebih besar dan cocok untuk 3 generasi yang tinggal bersama. Namun, unit 3 kamar tidur juga lebih mahal. Bangun apartemen 2 kamar tidur. Bangun apartemen 3 kamar tidur. Para karyawan di bawah menjulurkan leher dan berteriak, tetapi kali ini jelas tidak ada konsensus. Karena setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing, kami dapat membangun apartemen 2 dan 3 kamar tidur, dan semua orang dapat berlangganan ketika waktunya tiba. Siapapun yang memenuhi standar kami akan diberikan tempat, dan standarnya akan diumumkan kemudian. Setiap orang dapat mendaftar secara individu, menyerahkannya kepada ketua tim mereka, dan kemudian aplikasi tersebut akan diserahkan kepada serikat pekerja kami. Pertanyaan lainnya adalah, haruskah kita membangun gedung rendah bergaya lama ini, atau gedung tinggi seperti yang ada di pusat kota, dengan lift? Sejujurnya, perbedaan biaya antara gedung rendah dan gedung tinggi tidak terlalu besar. Mata para pekerja berbinar. Apa? Kita bisa tinggal di gedung tinggi dengan lift? Kita para pekerja juga bisa tinggal di rumah sebagus itu? Gedung tinggi itu bagus. Gedung yang rendah lebih baik, tetapi bagaimana jika liftnya jatuh? Tidak ada orang lain yang jatuh, tapi kamu yang jatuh? Kamu belum pernah naik lift di tempat kerja. Tampaknya tidak seorang pun dapat mencapai konsensus tentang pendapat ini, tetapi Feng Yu masih punya solusi. Baiklah, saya mengerti keinginan semua orang. Nanti kita akan mempertimbangkannya dan mempertimbangkan semua faktor untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan tempat tinggal yang paling memuaskan. Selanjutnya, saya punya kabar baik untuk Anda. Pemerintah kota telah setuju untuk mengubah rumah sakit staf kami menjadi rumah sakit saham gabungan, membeli peralatan tercanggih dari luar negeri, dan mengundang profesor ahli untuk memberikan konsultasi. Para staf kembali bertepuk tangan. Ini bagus untuk mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak senang? Restrukturisasi rumah sakit itu baik-baik saja. Tagihan medis mereka toh tidak akan banyak, dan para dokter akan lebih terampil, dengan peralatan diagnostik yang lebih baik. Tentu saja, mereka menyambutnya. Bukankah manajer umum Lee mengatakan bahwa rumah sakit mungkin tidak membutuhkan subsidi dari perusahaan mesin di masa mendatang? Hal ini juga dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan mesin dan semakin mengurangi biaya medis mereka. Ini hal yang luar biasa. Akhirnya, izinkan saya menyampaikan satu hal. Meskipun kami sibuk membangun pabrik baru tahun lalu dan dana sangat terbatas, hal itu tidak akan memengaruhi perayaan tahun baru semua orang. Tahun ini, sama seperti tahun lalu, semua orang akan menerima gaji tambahan sebagai bonus akhir tahun. Tepuk tangan semakin meriah, dan beberapa karyawan bersorak dari bawah. Beberapa bahkan meneriakkan hidup manajer umum Feng dan hidup manajer umum Lee. Li Mingde begitu gembira hingga wajahnya yang tua berkerut. Tahukah Anda mengapa kami mengadakan rapat staf di Istana Budaya Kota tahun ini? Bukan hanya karena kami tidak dapat menampung semua orang di sini, tetapi ada alasan penting lainnya. Yaitu karena kami telah mengundang para aktor dari grup lagu dan tari provinsi untuk mempersembahkan pertunjukan yang luar biasa bagi semua orang. Tuan Lee, mari kita sendiri yang mengangkat meja ini agar tidak menghalangi semua orang untuk menonton pertunjukan, kata Feng Yu sambil tersenyum. Baiklah, aku juga menunggu untuk duduk dan menonton acaranya. Terdengar tawa dari para pekerja di bawah, dan saat tirai dibuka, tepuk tangan meriah. Setelah para karyawan kembali ke rumah pada malam hari, mereka mulai memberitahu keluarga mereka tentang berita hari ini dan kemudian berdiskusi dengan keluarga mereka tentang pilihan apa yang akan diambil. Keesokan harinya, mereka melihat pemberitahuan yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap bengkel dan departemen, dan mereka semua gembira. Hei, lihat, aku bisa meninggalkan asrama lamaku dan mendapatkan diskon harga rumah. Jadi, aku benar-benar ingin rumah besar dengan 3 kamar tidur. Lagi pula, orang tuaku akan pensiun, dan karena aku akan menikah, mereka bisa membantu mengurus anak-anak nanti. Sayang sekali, aku hanya mampu menyewa apartemen 2 kamar tidur. Kenapa orang tuaku tidak bekerja di pabrik mesin? Itu lebih baik daripada mereka. Mereka harus bekerja lebih dari 3 tahun sebelum bisa melamar, dan mereka baru bekerja di sini kurang dari setahun. Aku penasaran, apakah mereka masih bisa mendapatkan rumah sebagus itu setelah mereka punya cukup tahun? Lihat ini. Gedung asrama lama bisa digunakan sebagai asrama tunggal, menyediakan akomodasi gratis bagi karyawan lajang. Bisakah kita segera mengajukannya? Bodoh banget.
Rumah barunya bakal siap musim gugur ini. Kenapa kamu masih tinggal di asrama? Ajukan permohonan untuk apartemen 3 kamar tidur yang besar. Tapi saya belum menikah, jadi saya tidak memenuhi syarat untuk melamar apartemen 3 kamar tidur. Kamu dan Ling Ling harus segera menikah. Kalian berdua bekerja dan sudah bekerja selama lebih dari 3 tahun, jadi kalian memenuhi syarat, kan? Dan jika kalian mendaftar bersama, kalian bisa mendapatkan diskon yang lebih besar. Sedikit saja dari kalian berdua sudah cukup untuk membeli rumah baru. Ini apartemen bertingkat tinggi dengan lift, hanya tersedia di pusat kota. Bahkan instansi pemerintah di provinsi ini tidak punya rumah sebagus ini. Ya, kalau kamu pakai rumah bekas orang tuamu, sepertinya kamu juga bisa mengajukan permohonan apartemen besar 3 kamar tidur. Keluarga Paman Li memanfaatkan aturan ini. Putranya bekerja di pemerintah kota, dan mereka memenuhi persyaratan untuk tidak memiliki anak untuk meneruskan bisnis. Mereka bisa menambahkan sedikit uang dan membeli apartemen 2 kamar tidur. Dengan lift, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk naik turun tangga. Persyaratannya memang rinci, tetapi tidak ada karyawan yang merasa dirugikan atau dirugikan. Lebih lanjut, mereka menjanjikan hanya 1 unit rumah yang tersedia setiap tahun, sehingga semua orang akan mendapat giliran, tanpa perlu terburu-buru. Fakta bahwa asrama bergaya lama juga tersedia untuk dibeli diabaikan. Siapa yang mau membeli apartemen tua, luas, dan terang dengan lift? Semua karyawan perusahaan mesin merasa sangat bahagia. Tidak ada satupun unit di seluruh kota, bahkan di seluruh provinsi, yang memiliki kondisi sebaik ini. Tahun ini sungguh membahagiakan. Li Mingde hanya bisa menghela napas. Tuan Feng masih punya cara. Dia selalu membiarkan karyawan memilih sesuai keinginannya. Ibu dan ayah, aku kembali. Tahun baru kecil sudah berlalu. Dan kau masih ingat untuk kembali? Sang Muhua mendengus dingin. Bu, lihat, ini syal sutra yang kubawa pulang dari Moskow untukmu. Feng Yu mengeluarkan hadiah itu. Itu cuma syal sutra. Apa aku belum pernah lihat syal sutra sebelumnya? Ini bukan syal sutra biasa. Istri Presiden Rusia punya yang persis seperti ini. Ada banyak syal dari batch yang sama. Mungkin lebih dari 10.000 lembar. Sang Muhua langsung melompat dari sofa dan menyambar syal itu, benarkah? Coba aku lihat. Sang Muhua mengenakan syal itu dan memandang ke kiri dan ke kanan di cermin, dengan ekspresi puas di wajahnya Feng tua. Kemarilah dan lihat. Apakah syal ini terlihat bagus padaku? Feng Xingtai memandangi karya-karya pilihan mau di tangannya dan berkata tanpa mengalihkan pandangan. Kau tertipu oleh syal sutra. Bukankah kau bilang akan mengurusnya saat dia kembali? Siapa bilang? Aku penasaran siapa yang berani berurusan dengan anakku. Nak, kamu lapar? Ibu akan memasak sekarang. Kamu mau makan apa? Bu, aku suka semua masakan ibu. Jawaban standar itu, dan Feng Yu memberi dirinya nilai sempurna. Ayah, ini rokok yang kubawa pulang dari Moskow untukmu, dan sepatu bot militer ini. Ini khusus untuk perwira. Lihat, keren banget, kan? Menurutmu aku mau pakai sepatu bot? Feng Xingtai memutar bola matanya ke arah Feng Yu, tapi ia tetap menyimpan barang-barangnya. Ia bisa memamerkan sepatu botnya kalau tidak dipakai, tapi ia tetap harus merokok. Feng Yu berjalan menghampiri ayahnya sambil tersenyum dan meremas bahunya. Ayah, apa ayah lelah akhir-akhir ini? Kenapa aku begitu lelah? Manajer yang kau pekerjakan hampir menyingkirkanku. Aku tidak dibutuhkan untuk apapun. Aku bisa segera pensiun. Ketika Feng Xingtai mengatakan ini, ia sangat sedih. Ia selalu merasa dirinya tidak berguna. Ayah, aku khawatir ayah lelah. Kenapa ayah tidak mengurus pabrik pertanian kita sendiri? Ayah bisa keluar dan bermain mahjong dengan mereka kalau ayah tidak ada kerjaan. HMPH, aku tidak suka bermain mahjong. Feng Xingtai mendengus dingin. Saat itu, Zhang Muhua menjulurkan kepalanya dari dapur dan berkata, ayahmu bermain mahjong 10 sen minggu lalu dan kalah lebih dari 100. Dia masih belum pulih. Feng Yu, uang receh, tapi bisa rugi lebih dari 100? Sungguh menyedihkan. Ayah, apa yang ingin ayah lakukan? Bagaimana kalau mengajak ibu ke luar negeri untuk bersenang-senang setelah tahun baru? Saran Feng Yu. Membosankan. Aku cuma mau cari anak yang bisa menemaniku. Kalau begitu kamu bisa pergi dan tinggal di Harbin. Keponakan kecilku sedang bersenang-senang sekarang. Feng Yu juga tersenyum ketika menyebut Li Zixing. Marga anak itu Li, bukan Feng. Setelah mengatakan itu, Feng Xingtai terus menatap Feng Yu. Feng Yu mundur 2 langkah. Ayah, apa maksudmu? Ayah dan ibuku masih menginginkan adik laki-laki untukku? Minggir. Aku sedang membicarakanmu. Feng Xingtai melemparkan karya pilihan mau langsung ke Feng Yu. Ah. Aku. Ayah, jangan bercanda, kata Feng Yu dengan rasa bersalah. Kamu bercanda. Aku serius. Nama gadis itu Lina, kan? Dia tinggal di ujung timur Jalan Erdao, kan? Menurutku dia gadis yang hebat. Kapan kamu berencana menikah? Dan punya anak? Feng Yu hampir pingsan.
Apa yang terjadi? Mereka sedang membicarakan tentang menikah dan punya anak. Ayah? Apa yang ayah bicarakan? Aku masih sekolah. Aku baru 20 tahun. Kenapa aku harus menikah dan punya anak? Pada saat ini, Sang Muhua menjulurkan kepalanya dari dapur lagi. Ayahmu benar. Aku juga suka gadis itu. Dia bersekolah di sekolah biasa dan akan menjadi guru di masa depan. Hebat sekali. Bu, aku masih sekolah. Tunggu, ibu belum pernah ke rumah mereka sebelumnya? Feng Yu membelalakan matanya. Tidak juga. Tapi, tahu nggak, peternakannya nggak sebesar itu, dan kantor pusatnya bahkan lebih kecil lagi. Aku cuma ketemu ayahnya sekali dua kali, ngobrol sebentar, dan minum-minum bareng dia, jawab Feng Xingtai enteng. Kalau kamu tanya aku mau nikah dulu aja. Nikah nggak akan ganggu kuliahmu. Bukankah guru SMPNU, Pak Su, kuliah setelah menikah? Bukankah mereka sekarang sangat bahagia? Zhang Muhua membujuk sambil memetik sayuran. Ya, kalian berdua bisa punya bayi dulu dan meninggalkannya di rumah bersama ibu dan aku. Itu tidak akan mengganggu kuliah kalian. Atau kalian bisa punya anak lagi setelah lulus. Orang tua kalian sangat terbuka soal itu. Feng Yu menutup matanya dengan tangannya. Apakah ini dianggap berpikiran terbuka? Aku baru 20 tahun, dan aku dipaksa menikah? Adakah yang lebih sengsara dariku? Ayah, ibu, ini menghambat studi kita. Guru Su yang kalian sebutkan itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Pernahkah kalian melihat seseorang menikah saat kuliah akhir-akhir ini? Pihak kampus bahkan tidak bisa mengeluarkan surat pengantar. Feng Yu memuji kepintarannya sendiri. Menikah di masa itu masih membutuhkan surat pengantar dari atasan. Tanpa atasan, seseorang membutuhkan surat dari kantor kelurahan. Ingin surat nikah tanpa surat pengantar? Cari orang yang bisa membuat surat nikah palsu. Kenapa mereka tidak mau memberiku surat pengantar? Bukankah ayahmu bilang kau menyumbangkan gedung Taihua lagi untuk sekolah itu? Kau sudah menyumbang begitu banyak, tapi mereka bahkan tidak mau memberiku surat pengantar? Kata Zhang Muhua dengan nada kesal. Ibu dan ayah, meskipun sekolahku mengizinkannya, sekolahnya tidak. Lagi pula, sekarang orang-orang menganjurkan pernikahan dini dan melahirkan di usia tua. Kalau menikah terlalu dini, atasanmu tidak akan mempromosikanmu. Kalau tidak percaya, tanya saja Paman Wen. Feng Yu memikirkan alasan lain, dan itu alasan yang brilian. Feng Yu tahu bahwa orang tuanya selalu menginginkannya menjadi pejabat tinggi. Bagaimanapun cara pandangmu, menjadi pengusaha tidak sebagus menjadi pejabat. Menjadi pejabat jauh lebih baik. Menjadi pejabat memberi lebih banyak muka daripada menjadi kaya. Lagi pula, keluargaku sekarang tidak kekurangan uang. Ah, apakah menikah terlalu dini akan memengaruhi masa depanmu? Ya, Guru Su misalnya. Berapa umurnya? Dia lulusan perguruan tinggi, kan? Dia sudah bekerja di SMP selama bertahun-tahun. Jadi mengapa dia belum dipromosikan menjadi pemimpin? Dia kan cuma ketua kelompok urusan akademik? Ini, Feng Tua. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Muhua menatap suaminya. Bu, makanannya gosong. Makanannya gosong. Teriak Feng Yu cepat. Ia harus segera mengganti topik. Feng Xingtai masih memegang dagunya dengan cemas. Sayang sekali dia tidak bisa menikahi menantu sebaik itu sekarang. Tapi putraku begitu luar biasa. Calon menantu itu seharusnya tidak bisa lolos, kan? Feng Xingtai tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Feng Yu. Feng Yu duduk di samping ayahnya dan bertanya dengan suara pelan. Ayah, ada apa? Katakan sejujurnya pada ayah, sudah sejauh mana kemajuanmu dan gadis kecil itu? Ayah apa yang ayah tanyakan? Feng Yu merasa malu. Saat makan, Feng Yu segera menghabiskan makanannya dan berkata akan bermain dengan Wen Dongjun. Setelah Feng Yu pergi, Zhang Muhua menghampiri suaminya dan bertanya, sudahkah kamu bertanya? Sudah sejauh mana perkembangannya? Dia tidak mengatakannya, tapi kurasa dia mungkin melakukan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lakukan. Menantu perempuan ini tidak bisa lari, kata Feng Xingtai bangga. Bagaimana kalau mereka tidak sengaja hamil? Apa yang harus kulakukan? Menikah saja. Itu lebih baik. Dia tidak punya pilihan selain menikah, dan kita bisa punya cucu lebih cepat. Tepat sekali. Lihat anak Liu Dazuang. Dia hanya setahun lebih tua dari kita, kan? Anaknya sudah tahu cara memanggilnya kakek. Menatap langit, Feng Yu merasakan angin dingin bertiup. Mengapa orang selalu punya masalah yang muncul tiba-tiba dan kapan saja? Paman Wen, kamu juga di rumah? Tanya Feng Yu penasaran. Ini bukan hari Minggu. Jadi kenapa Paman Wen di rumah istirahat? Menjelang akhir tahun, seharusnya semuanya semakin sibuk. Xiao Yu, kamu sudah kembali. Ayo duduk. Paman punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Wen Deguang tampak lelah. Feng Yu agak bingung. Apa yang terjadi di pertanian? Mungkinkah Paman Wen mengetahui perselingkuhan Dongjun dan Sang Han? Wen Dongjun juga keluar dari ruangan pada saat ini, duduk di sofa,
dan berusaha sekuat tenaga untuk mengedipkan mata pada Feng Yu. Pertanian kami selalu kesulitan mendapatkan listrik. Apalagi sekarang kami harus menjaga pabrik ayahmu tetap beroperasi. Pertanian kami sering mengalami pemadaman listrik di siang hari, dan banyak orang mengeluh. Saya sudah berpikir untuk bernegosiasi dengan pihak atasan agar kami mendapatkan lebih banyak listrik. Mereka bilang agak sulit, tetapi mereka bisa membangun pembangkit listrik di pertanian kami. Karena pembangkit listrik ini sebagian besar digunakan oleh pertanian kami dan daerah sekitarnya, kami harus menyumbang. Menurutmu, apakah itu sepadan? Ternyata itu masalah pekerjaan. Feng Yu dan Wen Dongjun menghela napas lega. Sebelum Feng Yu sempat bicara, Wen Dongjun sudah lebih dulu bicara. Ini jelas tidak hemat biaya. Pembangkit listrik ini akan dibangun di lahan pertanian kita, kan? Ini akan menghabiskan lahan kita, kan? Bahkan akan menghabiskan lahan pertanian, kan? Lalu kita harus membayar sejumlah uang, dan listrik yang dihasilkan akan digunakan oleh lahan pertanian lain. Bukankah kita akan dirugikan? Feng Yu mengira Wen Dongjun akan mengemukakan beberapa ide cemerlang, tetapi dia tidak menyangka mereka akan melontarkan komentar picik seperti itu. Wen Deguang memelototi putranya. Apa maksudmu dengan, kita dirugikan? Kalau kita bangun pembangkit listrik di lahan pertanian kita, listrik yang tidak kita gunakan akan diberikan ke lahan pertanian lain, mengerti? Dan pembangkit listrik itu tidak butuh orang untuk bekerja, jadi harus menggunakan tenaga kerja kita. Dengan listrik yang cukup, berapa banyak yang bisa dihasilkan lahan pertanian kita? Tahun lalu, seorang pengusaha dari luar kota ingin membangun pabrik di sini, tapi bukankah karena mereka tidak punya listrik, mereka jadi tidak bisa beroperasi? Feng Yu merasa agak tak berdaya. Paman Wen juga terobsesi dengan pencapaian politiknya. Listrik memang telah memecahkan masalah besar dan bisa dianggap sebagai pencapaian politik yang sangat baik, tetapi Feng Yu merasa keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Paman Wen, bolehkah saya bertanya pembangkit listrik jenis apa ini? Apakah termal, angin, atau air? Soal pembangkit listrik tenaga termal, cabang sungai kami tidak bisa menghasilkan listrik. Air terjunnya tidak cukup tinggi, dan aliran airnya tidak cukup deras. Soal tenaga angin, meskipun ada, tenaganya tidak kuat, dan pembangkitan tenaga angin tidak secepat tenaga termal. Pengiriman batu bara dari Jidong atau Meigang jauh lebih murah. Pertanian kami tidak akan menghabiskan semua listrik yang kami hasilkan dalam seminggu. Jadi, banyak yang bisa kami lakukan dengan itu. Wen Deguang mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah. Listrik tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup petani tetapi juga menarik bisnis asing. Sungguh luar biasa. Tentu saja, jika itu tenaga termal, tentu saja tidak akan semenarik itu. Dalam 1 atau 2 tahun, dengan perluasan pembangkit listrik di sekitarnya, pasokan listrik pertanian akan terjamin. Lagi pula, pembangkit listrik tenaga angin sudah bisa dibangun sekarang. Mungkin tak seorang pun pada saat itu membayangkan bahwa pembangkit listrik negara kita akan mengalami pertumbuhan eksplosif seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Dalam waktu sekitar 20 tahun lagi, dengan selesainya pembangunan pembangkit listrik tenaga air berskala besar di negara-negara tersebut, seperti Bendungan Tiga Ngarai, negara kita tidak hanya akan memiliki listrik lebih banyak daripada yang dibutuhkannya sendiri, tetapi juga akan mampu mengekspornya ke negara lain untuk menghasilkan uang. Paman Wen, apa Paman tidak melihat polusi yang disebabkan oleh PLTU? Pertanian kami sebagian besar menghasilkan uang dari bertani. Jika kami membangun PLTU di sini, dengan abu dan debu batu bara berterbangan di mana-mana setiap hari, apakah masih ada yang membeli makanan kami? Mengapa pertanian seperti kami harus beralih ke jalur industri? Tapi pertanian kami tidak bisa berkembang hanya dengan mengandalkan pertanian. Kalau bukan karena pabrik pengolahan biji-bijian Anda, pendapatan finansial pertanian kami tahun ini pasti akan menjadi yang terendah di seluruh cabang. Paman Wen, kita beternak babi. Jadi kenapa keluarga lain tidak bisa beternak ayam, bebek, dan kelinci? Lagi pula, peternakan kita sangat dekat dengan Harbin, hanya sekitar 1 jam perjalanan, jadi kenapa tidak menanam sayuran? Menanam sayuran? Maksudmu sayuran rumah kaca? Mata Wen Deguang berbinar. Ya, membeli sayuran segar di musim dingin itu susah banget. Kalaupun ada, harganya pasti mahal banget. Kalau pertaniannya kayak gini, bukankah permintaan di kota akan lebih tinggi lagi? Tapi kami tidak punya siapapun di pertanian kami yang tahu apapun tentang rumah kaca. Feng Yu tersenyum dan berkata, kami tidak punya di peternakan kami, tapi di Universitas Pertanian kami punya. Kalian lupa kalau kami punya profesor dari Universitas Pertanian sebagai konsultan di peternakan babi Tianpeng. Kenapa kami tidak bisa mengundang pakar dan profesor terkait dari Universitas Pertanian untuk datang ke sini dan memberikan bimbingan? Banyak profesor itu hanya berpengetahuan teoretis dan tidak punya dasar eksperimen yang kuat. Peternakan kami bisa menyediakan itu. Kami bahkan bisa membangun basis pengajaran dan eksperimen Universitas Pertanian di peternakan ini. Apakah ini akan berhasil? Bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil jika Anda tidak mencobanya? Jangan pergi ke kantor polisi, pergilah langsung ke pemerintah kota dan bicaralah dengan para pemimpin kota.
Mungkin Anda bisa mendapatkan dana kebijakan yang akan mempermudah prosesnya. Jika saya meminta kebijakan dan pendanaan kepada pemerintah kota, apakah pemerintah kota akan memberikannya kepada saya? Wen Deguang menatap Feng Yu dengan curiga. Mengapa kamu begitu yakin? Wen Dongjun menundukkan kepalanya dan berkata, Ayah, aku juga berpikir apa yang dikatakan Xiao Yu masuk akal. Kalau ayah tidak mencoba, bagaimana ayah tahu itu tidak akan berhasil? Bagaimana kalau laporan ayah dilihat oleh atasan? Mungkin saja itu akan berhasil. Wen Deguang menatap putranya, lalu menatap Feng Yu, apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Feng Yu berkata sambil menyeringai, Paman Wen, tidakkah menurutmu promosimu terlalu cepat? Pasti ada pemimpin yang menghargaimu. Benar, kan, Dongjun? Seharusnya begitu. Wen Dongjun menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Lalu kami akan mencoba membangun rumah kaca musim dingin ini. Tapi listrik masih jadi masalah di pertanian kami. Kalau kami tidak membangun pembangkit listrik ini, listrik kami tidak akan cukup. Dan rumah kaca ini butuh listrik, kan? Jangan khawatir. Beberapa pembangkit listrik di utara akan diperluas tahun ini, dan kapasitas transmisi listrik Harbin pasti akan melonjak. Kebutuhan listrik kita akan tetap terjamin. Selain itu, Anda bisa mengusulkan kepada pembangkit listrik tersebut agar mereka mengembangkan tenaga angin. Tenaga angin ramah lingkungan dan hemat energi. Saya dengar pabrik motor telah mengembangkan turbin angin baru dan sedang mencari lokasi uji coba. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Direktur Lee dari pabrik motor tersebut. Anda bisa mengamankan proyek percontohan ini. Jadi, berapa yang akan kita bayar untuk ini? Ini tidak akan banyak digunakan, dan listrik yang kita hasilkan tetap membutuhkan biaya, tidak gratis. Tapi membangun ini jelas lebih hemat biaya daripada membangun pembangkit listrik tenaga termal. Bagaimana menurutmu? Lalu kapan kita akan menemui Direktur Lee? Tanya Wen Deguang cemas. Paman Wen, aku baru pulang. Aku telepon dulu ya. Bisakah kita pergi setelah tahun baru? Feng Yu merasa tak berdaya. Pembangkit listrik tenaga angin tidak bisa dibangun sekarang karena tanahnya beku. Benar, aku cemas. Kalian berdua pergilah bersenang-senang. Aku akan bekerja dan perlu membicarakan sesuatu dengan rekan-rekan yang lain. Wen Deguang bergegas keluar sambil membawa tasnya. Feng Yu menyenggol Wen Dongjun dan berkata, Hei, demi masa depan Paman Wen, mengapa kamu tidak pergi dan memberi Sang Han beberapa nasihat? Wen Dongjun sangat marah. Omong kosong apa? Akulah pria sejati, calon kepala keluarga. Melihat ayahnya pergi dan ibunya tidak masuk, Wen Dongjun bertanya pada Feng Yu dengan tenang. Hei, bukankah Paman Feng dan Bibi Zhang bertanya tentangmu dan Lina? Apakah orang tuamu bertanya kepadamu? Aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi kau tidak boleh membiarkan mereka memberitahu orang tuaku. Terakhir kali di pesta, Paman Feng dan Bibi Zhang melihat aku dan Sang Han duduk bersebelahan, kata Wen Dongjun dengan wajah getir. Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu tahu, bilang saja ke Paman Wen kalau kamu mau jadi menantu kepala daerah. Keluar, menantu apa? Nanti, aku ingin jadi pejabat yang lebih tinggi dari ayahnya. Wen Dongjun menunjuk ke langit dengan satu tangan dan membuat permohonan agung. Tampak sangat mengesankan. Xiao Yu, Dongjun, apa yang kalian berdua lakukan di ruang kerja? Keluar dan makan buah. Aura Wen Dongjun segera menghilang, dan dia menjawab dengan keras, Bu, aku mengerti. Ketika aku berbalik, aku melihat ekspresi menghina Feng Yu. Tidak banyak kegiatan rekreasi di pertanian kecil itu. Tetapi untungnya, di Tiongkok Timur Laut, hampir setiap sekolah memiliki arena seluncur es luar ruangan di musim dingin. Di Tiongkok Timur Laut, mengajar seluncur es di kelas pendidikan jasmani musim dingin sudah menjadi tradisi, dari sekolah menengah pertama hingga universitas. Feng Yu, Wen Dongjun, dan Liu Kun pergi ke gelanggang es sekolah menengah bersama. Sebuah papan bertuliskan Aula Tenis Meja Taihua tergantung di pintu masuk Aula Tenis Meja yang baru. Meskipun disebut Aula Tenis Meja, aula ini tidak hanya menyediakan lapangan tenis meja, tetapi juga dilengkapi palang sejajar, palang horizontal, lapangan bulu tangkis, dan beberapa peralatan olahraga seperti dumbbell. Lebih penting lagi, aula ini juga berfungsi sebagai gudang perlengkapan olahraga sekolah. Saat ini, jika sebuah sekolah memiliki gimnasium, 80% diantaranya adalah lapangan tenis meja. Tak heran jika tenis meja telah menjadi olahraga nasional. Guru Xiao, sedang melihat-lihat pusat kebugaran? Ada sepatu roda? Kita bisa pinjam sepasang, kata Wen Dongjun dengan acuh tak acuh. Bahkan sebelum ayahnya menjadi kepala desa, Wen Dongjun lebih terkenal di sekolah daripada Liu Kun, murid berprestasi abadi. Dia sudah banyak membuat masalah. Anak baik jelas tidak sehebat anak nakal, terutama karena Wen Dongjun adalah siswa berprestasi di bidang olahraga. Di mata guru olahraga, ia jelas memiliki aura yang lebih kuat. Xiao Wen, kalian sudah kembali. Kami punya sepatu es. 50 sen untuk 2 jam, deposit 10 yuan. Kamu mau ukuran berapa? Satu pasang, masing-masing ukuran 42,
43, dan 44, semuanya pakai sepatu tenis. Wen Dongjun mengeluarkan 32 yuan dan meletakkannya di atas meja. Ini, coba lihat. Guru Zhao memberikan 50 sen kepada Wen Dongjun. Ia terus memegang radio dan mendengarkan. Deng Lun, apa saja buku terlaris di Tiongkok saat ini? Pertama adalah karya pilihan Mao, dan kedua adalah teori Deng. Hampir semua orang memiliki satu eksemplar, dan beberapa bahkan membeli lebih dari satu. Buku ini jauh lebih laris daripada karya sastra klasik lainnya. Mungkin dalam 2 tahun, rekor ini akan dipecahkan oleh kamu Xinhua. Feng Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, dan bahkan mengatakan bahwa kultus kepribadian tidak diperbolehkan. Nah, Feng Yu juga membeli kedua set buku ini dan sangat mengagumi kedua orang ini. Mereka bertiga mencobanya dan merasa cocok untuk mereka semua. Mereka mengambil sepatu roda mereka dan pergi ke arena skating. Arena seluncur es ini sebenarnya hanyalah lintasan stadion yang terendam air, sehingga menjadikannya arena seluncur es. Lapangan sepak bola di tengahnya juga terendam air, sehingga para penggemar olahraga es lainnya dapat menggunakannya untuk kegiatan seperti hoki es dan kereta luncur. Ketika Feng Yu dan teman-temannya tiba, sudah banyak orang bermain di sana, tertawa dan berbicara riang. Wen Dongjun berganti terlebih dahulu, melempar sepatunya ke samping, menekuk kakinya, menekuk pinggangnya, dan menendang keras 2 kali. Seketika itu juga ia bertambah cepat. Saat Feng Yu mengganti sepatunya, Wen Dongjun sudah selesai berseluncur. Ia harus mengakui, Wen Dongjun memang berbakat dalam olahraga. Bahkan dalam hal yang jarang ia lakukan, seperti seluncur es, ia lebih baik daripada orang kebanyakan. Ia begitu gembira berseluncur hingga melakukan 2 gerakan berputar, tampak sangat keren. Menghadapi tatapan iri orang lain, ia berhenti di samping Liu Kun. Liu Kunze berdiri dengan gemetar, lalu meluncur ke depan sedikit demi sedikit. Ia kehilangan keseimbangan dan mencengkeram lengan Wen Dongjun erat-erat. Wen Dongjun bahkan lebih bangga sekarang. Lihat, ini level siswa terbaik di skating, hampir sama denganku waktu kelas 5 SD. Anak di sana sedang berlatih meluncur di kursi. Mau kupinjamkan satu? Wen Dongjun sengaja memprovokasi. Liu Kun merasa malu dan melepaskan tangan Wen Dongjun. Aku hanya perlu membiasakan diri. Kamu bisa pergi dulu. Begitu Wen Dongjun meluncur pergi, Liu Kun jatuh tersungkur di atas es. Dari semua olahraga, skating adalah yang terburuk baginya. Dia menikmati kelas matematika tingkat lanjut di rumah, tetapi kemudian diseret ke sini oleh mereka berdua untuk menderita. Feng Yu juga meluncur 2 kali. Kecepatannya memang tidak cepat, tetapi sangat mengasyikkan. Ia sedang menikmatinya ketika merasakan seseorang melesat melewatinya. Ketika dia mendongak, Liu Kun sedang melambai dengan ganas ke arahnya di belakang punggungnya. Astaga, aku nggak bisa main skate melawan Wen Dongjun. Dan sekarang aku nggak bisa main skate melawanmu? Sombong banget. Feng Yu juga mengayuh 2 kali dan mulai menambah kecepatan. Tetapi sebelum dia bisa menyusul Liu Kun, dia melihat Liu Kun tiba-tiba terjun ke kerak salju di sampingnya dan jatuh ke tanah. Feng Yu. Kupikir Liu Kun tiba-tiba menjadi ahli, tapi ternyata levelnya masih sangat rendah. Dengan level ini, dia berani menantangku barusan? Feng Yu berhenti di samping Liu Kun. Liu Kun perlahan bangkit, bersenandung, aku baru saja mengulurkan tanganku. Kenapa kau tidak menahanku? Kau mencoba menahanku seperti itu tadi? Astaga, aku penasaran kenapa orang ini begitu provokatif. Ternyata dia melambaikan tangannya karena dia sedang tidak seimbang. Kamu tidak pandai? Jadi kenapa kamu meluncur begitu cepat? Feng Yu merentangkan kakinya dan menarik Liu Kun ke atas. Tentara Timur memberitahu saya bahwa semakin cepat kecepatannya, semakin mudah menjaga keseimbangan. Feng Yu memutar matanya. Apa kau percaya apa yang dikatakan orang itu? Kau terlalu cepat. Lakukan saja lebih cepat daripada berjalan, seperti yang kau lakukan tadi. Kau lihat gadis kecil itu? Lakukan saja apa yang dia lakukan, dan kau akan segera terbiasa. Feng Yu menunjuk seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Orang bodoh olahraga macam ini benar-benar memalukan bagi orang-orang Tiongkok Timur Laut. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum belajar berseluncur. Feng Yu melihat Liu Kun terhuyung-huyung di belakang gadis kecil itu. Gadis kecil itu tiba-tiba menoleh ke belakang, ekspresi panik muncul di wajahnya, dan ia menendang keras beberapa kali untuk melepaskan diri dari Liu Kun, paman yang aneh itu. Liu Kun mengikuti irama gadis kecil itu. Melihat yang lain mempercepat langkahnya, ia pun mempercepat langkahnya. Namun, yang lain berbelok dengan mudah, sementara Liu Kun sekali lagi jatuh ke tumpukan salju di tepi lapangan. Setelah sekitar 1 jam, Liu Kun menelepon ke rumah. Dia tamat. Dia jatuh parah. Di kelas olahraga sebelumnya, dia hanya tertatih-tatih. Bukankah ujiannya hanya tentang percepatan garis lurus? Lewati garis lurus, dan kau akan baik-baik saja meskipun jatuh tertelungkup. Setelah berganti sepatu, mereka bertiga menghentakkan kaki cepat-cepat beberapa kali, lalu berlari kecil ke lapangan tenis meja di sebelah stadion untuk mencegah kaki mereka masuk angin.
Guru Zhao memandang ketiga orang itu dan melirik Liu Kun dengan sedikit jijik. Dia sangat kotor, pasti sering jatuh. Dia sudah sangat tua, dan bahkan tidak bisa berseluncur. Jika dia tahu Liu Kun adalah mahasiswa terbaik di Universitas Waking, sikapnya pasti akan berubah 180 derajat. Jam berapa sekarang? Masih terlalu pagi untuk pulang. Haruskah kita mencari Xiao Jie? Liu Kun ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka bertiga pergi ke rumah Xiao Jie. Xiao Jie pernah bersekolah di SMA di kabupaten itu dan kemudian kuliah di Harbin. Mereka berteman dekat sejak SMP. Xiao Jie, kamu baik-baik saja? Ayo main poker, usul Wen Dongjun sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi ke ruangan itu. Memasuki ruangan lain, Wen Dongjun melihat sesuatu yang lebih menarik baginya. Hei, jangan main poker. Ayo main ini. Ini lebih menarik. Kita pakai poker untuk hitung poin dan hitung menang kalah. Liu Kun menatap Wen Dongjun dengan malu. Aku tidak tahu cara memainkannya. Orang tuaku juga tidak memainkannya. Feng Yu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kun ini sebenarnya sangat sederhana. Jika tanganmu naamabj, kamu menang. M dan N bisa sama dengan 0. Mulailah dengan 13 kartu, ambil dulu, dan mainkan nanti. Ketika kamu memiliki sepasang kartu as, siapapun pemain yang memainkan as, kamu bisa memasukkan. Jika kamu memiliki 2 kartu ABC, ketika pemain sebelumnya memainkan salah satunya, kamu bisa menangkap. Jika 2 pemain ingin menangkap atau memasukkan pada saat yang sama, memasukkan diutamakan. Apakah kamu mengerti?